tidak pernah berbau syair. Nah, sebelum kita tahu syair itu apa, kita harus tahu definisinya dulu. Kalau Quran dikatakan syair atau puisi, maka wajib merujuk kepada wazan tersebut. Dengan pembelaan-pembelaan Anda bahwa Quran bukanlah syair, itu makin membuat kita curiga ada apa. 85,9% seluruh ayat-ayat di dalam Quranmu berupa sajak. Puisi pra-Islam ini masuk menjadi ayat di dalam Quranmu. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, gak bisa. Anda jawab dulu pertanyaan saya. Imru Al-Qais tadi puisinya masuk di dalam surat. Jangan dipotong dulu, Bu. Justru data Anda itu gak ilmiah loh. Mana ada kata-kata itu Al-Quran jiplak itu mana? Jawab dulu puisinya Imru Al-Qais ini. Di Amru bin Qais itu ngambil syairnya dari Hammad. Hammad ini bagaimana orangnya? Jangan dipotong-potong dong. Orang lagi menjelaskan. Iya, jangan terbantahkan oleh data-data ini. Terbantahkan. Tidak usah diputus gitu lah. Maka yang tertib. Jangan dipotong. Astagfirullah, dari tadi dipotong-potong terus. Astagfirullahaladzim. Sudah bicara sudah, terserah, monggo. Oke, justru itu meyakinkan saya kalau Imru Al-Qais mengambil dari seorang sihir. Bu Sofi, tolong hargai moderator, Bu Sofi. Lebih parah lagi penjelasanmu, Wafi. Ya, justru kamu tadi menyatakan Imru Al-Qais mengambil dari Hammad. Hammad seorang yang nggak bisa dipercaya, katanya. Tetapi buktinya puisi-puisi yang sama itu menjadi ayat-ayat di dalam Quranmu. Tolong hargai dong aturannya. Sebentar, saya baru mau ngomong. Kamu dan Rocos saja Kak cewek. Loh, ya? Enggak, ini kita ikut aturan loh. Iya kan, saya mau ngomong sebentar. Kamu diam dulu. Ada waktunya kan. Tadi Ustadz ini sudah menjawab bahwa di kita itu tidak ada yang namanya percaya orang yang tukang berbohong. Jadi sumber yang ditunjukkan itu kita tidak bisa percaya. Jadi sudah jelas jawabannya. Bukan wahyu ilahi. Dan Anda, kalau Anda masih di dalam Islam, Anda harus memikirkan apakah imanmu akan tergantung pada puisi-puisi ini, ataukah kamu akan mencari kebenaran di dalam Tuhan. Ya, saya harap Islam Indonesia matanya akan dibukakan dan Anda akan mulai mencari kebenaran. Ya, Anda cek sendiri, ya, 89,5% ayat-ayat di dalam Quranmu itu bersajak atau beritme. Makanya kalau bisa bawa data yang primer, aslinya, bukan seperti makalah, skripsi seperti itu, biar lebih ilmiah, gitu loh maksud saya. Kemudian di dalam kitab Sahih Muslim, bahwa Ustadz Wafi sama sekali tidak pernah bisa membuktikan Quran tidak mengambil dari syair-syair pra-Islam. Bu, itu Ustadz Wafi tukang taki, apa tuh? Tukang tipu katanya. Suka menerjemahkan seperti tidak aslinya. Loh, itu saya dengar dari teman-teman. Kita saja ke poin. Tolong Bu Sofiatul kita. Kalau namanya menjiplak ya, kan pasti ada kemiripan di sana. Nah, kemiripannya itu kalau memang dalam segi saja, saya sudah menjawab. Al-Quran bukan sajak pantun, begitu loh. Bu Sofiatul sampai detik terakhir tidak bisa, ya. Tidak bisa menunjukkan bahwa Al-Quran menjiplak, ya, Al-Quran menjiplak syair-syair yang Bu Sofiatul bawakan. Dari tadi saya nggak tunjukkan kok. Jangan dipotong. Sabar, Bu Sof, sabar. Jangan dipotong. Waktu jalan loh. Saya belum tunjukkan satu. Aja. Astagfirullah. Ya, seperti itu ya. Astagfirullahalazim. Seperti itu Kamu kawan-kawan. mengatakan saya tidak menunjukkan. Bu, ini bukan waktunya Ibu untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah diskusi yang sangat menarik ya, antara Ustadz Wafi dengan Sob Bekatul. Nah, di dalam perdebatan ini si Sob Bekatul mencoba memfitnah atau memframing terhadap kitab suci Al-Quran dengan mengatakan bahwa kitab suci Al-Quran tersebut mencontek atau meniru
syair-syair dari bangsa Arab, terutama sekali dia mengambil seorang tokoh penyair Arab, yaitu Imru Al-Qais, ya, yang mana dia adalah salah satu tokoh syair bangsa Arab sebelum atau pra-Islam, ya, yang hidup di abad 6 Masehi. Nah, sebenarnya di dalam perdebatan ini Ustadz Wafi sudah membantah, ya, dengan dasar-dasar yang bisa dipertanggungjawabkan bahwa Al-Quran tidak mencontoh ataupun menciplak dari syair-syair dari Imru Al-Qais ini, dan sudah memberikan sanggahan terhadap fitnahan yang dilontarkan oleh Sob Bekatul ini. Namun dasarnya orang yang tidak berpengetahuan, ya, dan boleh dibilang dia kelihatannya cerdik atau cerdas, tetapi ternyata sangat dungu, ya, untuk memahami bahasa Arab yang notabene adalah bahasa yang diwahyukan langsung oleh Allah SWT kepada baginda Muhammad SAW. Nah, bagaimana keseruannya nanti kita akan simak perdebatan ini, dan setelah perdebatan ini selesai nanti saya akan memberikan sedikit tambahan terhadap apa yang dipertontonkan oleh si Sob Bekatul ini. Namun sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada saudaraku semua yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe, like, serta share-nya, dan yang baru bergabung jangan lupa juga untuk mendukung channel ini. Oke, langsung saja kita simak terlebih dahulu videonya. Fokus topik hari ini adalah gaya puitis Al-Quran dan beberapa teks puisi pra-Islam yang kita temukan dalam catatan epigrafis periode pra-Islam. Ya, Al-Quran seperti yang sudah diketahui itu ditulis di dalam gaya sastra yang kita sebut dengan prosa berirama atau rhyme prose. Semua ayat Al-Quran berirama dengan ayat-ayat berikutnya atau sebelumnya, dan banyak dari surah di dalam Al-Quran itu sepenuhnya berirama monorhyme. Sajak di dalam Al-Quran itu sedikit lebih bebas daripada apa yang biasa kita anggap sajak di dalam konteks puisi, ya, atau puisi barat. Meskipun secara mengejutkan mirip dengan sajak yang lebih bebas yang sering kita temukan di dalam lirik musik populer. Sajak ini secara konsisten memiliki jeda atau syair yang diucapkan dengan cara kata-kata yang diucapkan di akhir kalimat yang sama dalam bahasa Arab klasik, ya, seperti akhiran in, i, dan a hilang, dan barisan an kalimat dari akusatif tak tentu dilafalkan sebagai a. Apalagi jika penanda feminim at berakhir di posisi akhir kata, karena hilangnya unsur-unsur ini maka diucapkan a. Ya, ini Anda yang paham bahasa Arab, saya membacakan dari buku yang nanti saya akan kasih Anda, ya, judulnya. Sajak dengan jeda di dalam Quran ini tidak umum, ya. Di dalam puisi Islam kita melihat apa yang disebut dengan mualakat. Mualakat ini adalah 7 puisi Arab klasik, ya, yang sampai sekarang dihargai sebagai bahasa Arab yang cukup bagus, ya. Ini adalah puisi pra-Islam yang ditransmisikan atau dihafalkan di dalam tradisi Islam, ya, dan dianggap sebagai contoh terbaik dari bahasa Arab klasik, dan secara konsisten menggunakan vokal pendek terakhir yang membentuk huruf besar dan penanda suasana hati dalam bahasa Arab klasik untuk membangun ritme. Saya ambil ini dari bukunya The Quran oleh Andrew Ripin, dan makalahnya ditulis oleh Devin J. Stewart. Judulnya adalah Sajak dalam Quran. Ya, kita akan lihat contoh-contohnya. Di dalam buku Rekonstruksi Sejarah Al-Quran, Taufik Adnan Amal di halaman 62, secara konsisten Muhammad itu dituduh membuat syair atau sebagai penyair. Ya, contohnya Quran 21 ayat 5, 37 ayat 36, Quran surah 52 ayat 30, 69 ayat 41, ya. Kemudian juga sebagai syair majnun, karena orang Arab pra-Islam, nanti saya akan tunjukkan, ya, bahwa mereka itu terbiasa untuk membuat syair-syair, dan
Dan para peramal yang mereka sebut kuhan itu biasa membuat ramalan enchanted, ya, meramal masa depan dengan menggunakan sajak atau syair, dengan menggunakan bantuan roh-roh peramal atau jin. Sehingga ketika Muhammad melantunkan ayat-ayat Qur'annya, orang-orang pagan Arab menuduhnya sebagai syairin majnun, ya, kerasukan jin atau berada di bawah pengaruh jin yang mereka sebut dengan kuhan. Sejumlah bagian Al-Quran lainnya menginformasikan bahwa Muhammad dianggap para penentangnya sebagai sair atau tukang sihir. Quran surah 10 ayat 2, 38 ayat 4, 51 ayat 52, atau masyur korban sihir, ya, Quran surah 17 ayat 47, 25 ayat 8, dan wahyu-wahyu yang diterimanya sebagai sihir. Quran surah 6 ayat 7, 11 ayat 7, 21 ayat 3, dan seterusnya. Anda bisa baca sendiri, banyak sekali di dalam Quranmu. Dan ada 3 ayat, ya, di mana Muhammad menyangkal bahwa Quran ini merupakan syair, ya, tentu saja, ya. Nah, saya ambil dari sini The Formation of the Classical Islamic World, The Quran, oleh Andrew Rippin. Saya akan tunjukkan sama Anda. Ini halaman 213, saja in the Quran, Prosody and Structure by Devin J. Stewart. Quran itu memakai bahasa puitis yang kita sebut sebagai rhyme prose atau sajak berirama. Ya. Kalau Anda lihat di sini, sajak di dalam Quran itu contohnya banyak sekali. Aduh, saya terganggu banget nih, ada yang banyak yang masuk, ya. Saya akan bacakan sama Anda, ya. Contoh-contohnya ini ada di dalam kitab-kitab kalian sendiri. Contohnya kitab Al-Sina Atayin. Anda bisa baca ini. Ya. Kemudian di dalam kitab-kitab ini, teman-teman, ya, Anda bisa baca bahwa sajak-sajak pada zaman jahiliyah itu biasa mereka lakukan. Jadi mereka memang membuat sajak-sajak ini dan dihafalkan. Dan kita akan menyelidiki hubungan antara sajak di dalam Quran dengan sajak atau puisi-puisi masa pra-Islam dan pengaruhnya di dalam Quran. Ya. Kemudian di sini dikatakan, ini di halaman 215 dikatakan bahwa soothsayers itu peramal. Maaf, moderator, waktu habis. Oke, Waktu habis. Ya, silakan tanggapi dulu, Pak. Kita lanjutkan. Tanggapan 8 menit, silakan oleh Pak Wafi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Nah, sebelum saya masuk kepada pembahasan, ya, mohon insya Allah nanti Mas Billy sebagai moderator untuk memberitahu saya tentang kesepakatan yang fix dalam perdebatan ini. Karena ketika ada mukaddimah seperti barusan, ya, seperti ada penjelasan dulu dari Bu Sofia, itu udah ada kabar dari saya. Sehingga aneh, ya, kedengarannya. Kenapa kok tidak jujur saja? Kan saya tidak pernah menolak kesepakatan Anda seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, memasuki dalil, ya. Dalil tentang bahwa Al-Quran itu adalah syair, ya, atau puisi, yang mana Al-Quran itu kesannya seperti bersajak. Nah, saya boleh share screen, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini, ya. Nah, yang pertama, Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surah Yasin. Allah berfirman, "Wa ma 'allamnahu syi'rah wa ma yanbaghilah in huwa illa dzikru wa Qur'anum mubin." Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan wahyu yang datang kepadanya tidak pernah berbau syair. Nah, sebelum kita tahu syair itu apa, kita harus tahu definisinya dulu. Nah, biar tidak tidak langsung menuduh. Kita harus tahu dulu. Contohnya kita ambil dalam kamus yang ditulis oleh orang di luar Islam. Ya, kamus yang ditulis oleh orang di luar Islam. Contohnya seperti kamus Al-Munjid. Di dalam kamus Al-Munjid, Louis Ma'aluf, ya, salah satu orang yang ada di luar Islam, menuliskan kamus ini dengan mengatakan bahwa yang dimaksud dengan syair atau semacam puisi atau pantun ialah
kalamun. Saya kasih tanda ya biar jelas. Nah, ya. Ini syair ya. Asyair, asy'ar jamaknya dibaca asy'arun, yaitu kalamun yuqsadu bihi al-waznu wat taqfiyah. Syair itu adalah perkataan yang harus mengikuti wazan dan qawafi. Nah, apa qawafi itu? Nah, kita harus tahu qawafi itu apa. Nah, saya screen dulu. Saya pakai data ini. Jadi langsung kitab aslinya. Nah, ini ya. Nah, ini contoh dari kitab Mukhtasar Asy-Syafi ala Matnil Kafi. Ini namanya kitab ilmu arud, ilmu syair atau ilmu qawafi atau lagu-lagu yang harus mengikuti wazan dan taqfiyah. Nah, memahami syair yang ada di dalam negara Arab atau yang berkaitan dengan bahasa Arab wajib merujuk kepada wazan-wazan atau bangunan-bangunan kata yang ada pada ilmu arud ini. Tidak lepas dari yang namanya ilmu arud. Contohnya di sini ada bahar yang bernama Bahar Tawil. Nah, ini lagu yang disebut dengan bangunan yang tawil. Di sini kalau Bahar Tawil harus mengikuti wazan fu'ulun mafa'ilun. Fu'ulun mafa'ilun. Arba' marrat, 4 kali. Kalau dilakukan fu'ulun mafa'ilun, fu'ulun mafa'ilun. Contohnya seperti di bawahnya ini ya. Ada lafal ala la tanalul ilma illa bisitatin. Nah, ini namanya bahar tawil. Atau disebut dengan bahar rojas, mengikuti wazan mustaf'ilun 6 kali. Contohnya bahar rojas di sini mustaf'ilun, mustaf'ilun, mustaf'ilun sampai 6 kali. Contohnya seperti di dalam ilmu nahwu was sarfi, seperti Alfiyah Imam Ibnu Malik dikatakan qala Muhammadun huwa ibnul Maliki Ahmadu Rabbillah khairu Maliki. Nah, wazan-wazan seperti ini sangat banyak sekali namanya. Nah, kalau Quran dikatakan syair atau puisi, maka wajib merujuk kepada wazan tersebut. Nah, contohnya lagi, Bahar Kamil, ajza'uhu mutafa'ilun 6 marrat. Menggunakan lafal mutafa'ilun sampai 6 kali. Nah, contohnya seperti lagu apa? Ya badaratim minha zakulla kamali madza yu'abbiru an ulaka maqali. Nah, itu namanya bahar-bahar. Ada bahar hajaz, ada bahar rojas, kemudian ada bahar wafir. Sampai di dalam kitab Diwan Umayyah bin Abi Shalib wajib menggunakan yang namanya ilmu arud, ilmu bahar. Sehingga orang-orang yang menyangka bahwa Al-Quran itu syair bisa terbantahkan. Karena tidak semudah itu mengatakan Al-Quran syair atau Al-Quran puisi, tidak. Bahkan orang yang paling paham syair di pra-Islam, ketika awal-awal Nabi Muhammad SAW membawa dakwahnya, ada orang yang ahli syair justru mengakui bahwa Al-Quran itu bukan syair. Contohnya seperti siapa? Seperti Walid bin Al-Mughirah. Walid bin Al-Mughirah itu salah satu orang, ya ini disebutkan di dalam kitab Al-Mustadrak ala Sahihaini, karya Al-Imam Al-Hakim An-Naisaburi. Di dalam kitab ini dijelaskan, ini saya kasih tanda merah ya, bahwa ketika Walid bin Al-Mughirah bertemu Nabi Muhammad, lalu Nabi Muhammad membacakan Al-Quran di depan dia, sehingga dia pulang menemui Abu Jahal. Lalu apa yang dia katakan kepada Abu Jahal? Wallahi, demi Allah, kata dia, wala a'lam bi rajazin wala bi qasidah minni wala bi asy'aril jinni. Tidak ada orang yang lebih faham daripada aku tentang masalah qasidah, lagu-lagu, dan tidak ada orang yang lebih paham daripada aku tentang syair-syair dalam Arab kecuali aku. Dan aku menyaksikan bahwa Al-Quran itu bukan syair. Ini pengakuan orang kafir yang ditulis dengan sanad yang jelas, matannya jelas, dan riwayatnya sangat kuat. Ditulis oleh Al-Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak ala Sahihaini.
Sehingga statement-statement yang mengatakan bahwa Al-Quran itu syair atau puisi atau hal lain, itu sudah diakui oleh orang kafir sendiri yang bernama Walid Al-Mughirah, bahwa Al-Quran itu bukan syair, tapi Al-Quran itu adalah kalamullah, ya, perkataan Allah. Walaisa ar-rahib, walaisa biqaulir rahib, dan bukan perkataan pendeta. Al-Quran itu yang mengatakan siapa? Yang mengatakan itu justru orang kafir mengakui, dan dia faham dan ahli dalam masalah syair. Sehingga orang-orang yang menyangka bahwa Al-Quran ini syair atau puisi itu sudah terbantahkan dengan perkataan non-muslim sendiri. Bahkan banyak sekali ya riwayat-riwayat di dalam agama Islam bahwa Al-Quran ini bukan syair. Ketika Al-Quran dikatakan syair, maka kita katakan ikut wazan apa? Ikut qawafi apa? Ikut wazan takfiyah apa? Ilmunya bagaimana? Sama seperti orang-orang yang berpidato, kawan ya. Orang berpidato biasanya di muqaddimah itu Waktu habis. Apa yang Anda jelaskan, saya sebagai non-muslim, ya, dan saya bukanlah orang yang berbahasa Arab, makin mencurigakan, ya. Dengan pembelaan-pembelaan Anda bahwa Quran bukanlah syair, itu makin membuat kita curiga ada apa, ya. Jelas di sini dikatakan Quran itu syair, ya. Ini adalah halaman tadi yang saya lanjutkan, dikatakan banyak sekali bahkan di dalam ulama-ulama Islam sendiri nih, ya, kamu baca ini bahasa Inggris, ya, mengatakan almost every surah in the Quran contains some saja, and the many surah including surah Al-Qamar and surah Al-Rahman entirely in saja. Ya, bahkan dikatakan ini ulama-ulama Islam Muslim ini mana nih? Ini. Anda bisa lihat ya, ini sumbernya. Ya, mengatakan surah Najm itu sepenuhnya saja. Kemudian berapa persen yang saja? 85,9% seluruh ayat-ayat di dalam Quranmu berupa saja. Ya. Ini kalian lihat ini sudah dites ya, saja in the Quran. Surah Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, berapa yang mengandung sajak-sajak ini? Saya langsung saja, karena waktu saya cuma 3 menit. Total 6.236 ayat mengandung sajak 5.355 ayat, atau 85,9%. Nah, saya akan langsung pada materi pertanyaan. Kita akan membuktikan apakah Quran yang berupa syair atau saja, ya, semakin Anda membela, mencoba mengatakan bukan syair, bukan saja, ini makin mencurigakan. Ada apa ini? Kenapa ada banyak tuduhan-tuduhan, kemudian Anda mencoba membelanya? Karena Alkitab tidak pernah dituduh sebagai syairi majnun. Ya, karena Al-Quran ini adalah wahyu atau perkataan Muhammad. Anda lihat ini surah 69 ayat 40, surah 81 ayat 19. Bahkan Quran ini juga merupakan sebuah hadis. Ya, dikatakan di dalam Quran surah 39 ayat 23. Saya langsung to the point, karena waktu saya cuma tinggal 3 menit. Saya akan, ya, Anda harus mencoba membuktikan kepada saya syair dari Imru Al-Qais dan syair dari Umayyah bin Abi Salt. Saya akan tunjukkan 15 contoh syair yang masuk menjadi ayat di dalam Quranmu. Ya. Imru Al-Qais ini adalah disebut bapak puisi Arab, dan salah satu karya terbaiknya adalah ini. Saya langsung, ya. Anda harus bisa jelaskan sama saya bagaimana syair Imru Al-Qais Bulan Terbelah ini bisa menjadi surah 54 di dalam Quranmu. Ya, Anda baca sendiri di sini. Ini syair mengenai ketika Imru Al-Qais melihat seorang wanita. Ya, ini syair mengenai seorang wanita yang berdebar-debar hatinya, dia melihat ketika wanita ini datang sangat cantik bagaikan bulan terbelah ketika dia datang. Bagaimana ayat Quran dari Imru Al-Qais ini, ya, bagaimana ini puisi pra-Islam ini masuk menjadi ayat di dalam Quranmu, bahkan di dalam nih ya, ini saya ambil dari bukunya nih ya, Claire Tisdale, The Sources of Islam. Waktunya habis. Waktu habis. Ya, kamu Silakan. jawab dulu mengenai Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Data-data yang dibawa oleh Bu Sofiatul Al-Hayat, tidak ada ya keterangan di sana bahwa para ulama mengatakan Al-Quran itu berpantun atau berpuisi. Tidak satu pun disebutkan oleh Bu Sofiatul siapa nama ulamanya yang mengklaim. Ulama dunia Islam yang mengklaim, yang diakui kredibilitasnya.
keilmuannya yang mengakui bahwa Al-Quran itu adalah pantun atau puisi. Adapun masalah diwan ya Ibnu Abi Sholid dengan Amru Qais akan kita bahas setelah ini. Nah, saya mau share screen. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, nggak bisa. Anda jawab dulu pertanyaan saya. Imru Al-Qais tadi puisinya masuk di dalam surat. Jangan dipotong dulu, Bu. Ini Jangan mau dipotong saya dulu. jawab. Lu nggak bisa dong. Kamu jawab dulu Ini pertanyaan mau saya. jawab. Ini lagi mau dijawab, Bu. Lagi mau dijawab. Moderator, Tolong waktunya diatur di- supaya dulu mereka ya. benar-benar menjawab. Oke. Moderator tolong diatur. Iya, silakan dijawab dulu fokus ke pertanyaan Bu Sofiatul. Terima kasih Pak Wafi. Maaf. Waduh, ini yang bikin saya gimana ini. Sudah, yang pertama. Ini ya, di dalam Tarikhul Adab Al-Arabi. Saya ambil literasi dari non-muslim dulu. Tarikhul Adab Al-Arabi adalah karya Karol Brockman. Nah, beliau adalah salah satu orang orientalis di luar Islam. Di dalam kitabnya, beliau mengatakan, nomor 9, Umayyah bin Abi Sholid. Syair, dia adalah penyair. Sakif. Bukan? Dari Saya Bani tidak tanya As-Saqafi. Umayyah bin Abi Salt. Saya tanya Imru Tolong dulu ya. Al-Qais. Ini kalau nggak kayak gini mending kita stop aja ini. Tolong Ya, kita di-stop stop dulu. aja. Kita stop karena Anda tidak menjawab Stop pertanyaan dulu saya. dong. Anda kemana-mana. Yang saya ini tuan tanyakan rumah- bukan tuan ini. rumah Oke, kayak Bu. gimana sih? Siap, Bu. Siap, Bu Sofiatul, tenang. Tuan Ya, rumah oke. kayak gimana Oh, nih kalau kayak gini? Pak Oke, moderator, Ini yang saya tolong tanyakan. untuk Ini Oh, gimana dong? Jawab. Anda Berarti. harusnya Oke, ya. orang intelek. Apa yang saya Disiplin dong. tanyakan Bu Anda Sofiatul. jawab. Jangan yang tidak saya tanyakan Anda Coba jawab. dong, tuan rumah kayak Oke. gimana nih? Ya, jawab pertanyaan Fokus. saya, Pak. Ini Fokus fokus ke di sini. pertanyaan, Fokus ke Bu. sini pertanyaan Ibu saya. Ibu Sofiatul, percayakan kepada Billy, percayakan kepada moderator untuk menyampaikan isi hatimu. Nanti Pak Billy yang jadi moderator WFM akan menyampaikan ini kepada Pak Wifi. Ya, Oke, tolong terima Bu kasih. Sofiatul. Silakan Pak Billy sampaikan. Ya, Waktu Saya jalan, lanjutkan lagi ya. Pertanyaan Sabar, Bu ditahan Sofiatul. dulu waktunya untuk Pak Wafi. Tolong ditahan dulu. Kita ada beberapa untuk disampaikan, ditahan dulu waktunya. Yang pertama, kita minta data yang diakui, Pak. Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak fokus untuk menjawab pertanyaan Bu Sofiatul di luar daripada keterangan yang tidak ditanya, Bu. Pak, bisa dimengerti? Mohon maaf ya, Pak ya. Ya, nanti begini, tolong nanti sebaliknya juga ya. Bu Sofi juga kita minta nanti akan tunjukkan data juga kalau ditanya ya. Sudah pasti. Supaya adil. Sudah pasti. Iya, Sudah pasti. baik, baik. Itu akan Gini pasti. Mas Billy gini. Tadi Ya, kan ya. pertanyaannya tentang Amru Qais dengan Umayyah bin Abi Sholid. Saya mau jawab dua itu, tapi saya mau jawab Umayyah bin Abi Sholid dulu. Nanti Amru Qais pasti saya jawab itu. Saya belum tanya kok kamu sudah jawab. Yang Tolong. saya tanyakan Tadi kan ini, dijelaskan. fokus ke sini, jawab. Loh, justru data Anda itu gak ilmiah loh. Mana ada kata-kata itu Al-Qur'an jiplak itu mana? Jawab Tolong. dulu Mana puisi kata-katanya? Imru Al-Qais ini Tolong masuk kedua menjadi ayat di dalam moderator. Quranmu. Bisa Siap, menertibkan siap. narasumbernya, penjawabnya. Oke, Tolong Bu Sofi, biar lancar. Ya, untuk- coba tunjukin dulu Oke. deh. Kita lihat dulu. Mana ada kata-kata Moderator. bahwa Datanya. Al-Qur'an ngambil itu? Mana? Coba. Kamu Hanya nggak klaim lihat dulu. ini? Kita minta dulu. Kamu tidak lihat di layar? Di- Mana? Itu dari mana itu, Bu? Diambil. Loh, kok bisa Anda langsung mengklaim bahwa Makanya ini kamu diambil tadi dari nggak lihat Al-Qur'an? karena waktu saya cuma tinggal 3 menit. Lihat ini, ya. Saya ambil dari buku ini. Claire Tisdale, The Sources of Islam. Kamu bisa baca. Ini adalah salah satu puisi Penerbitnya- Al-Mu'allaqat. Ya, Al-Mu'allaqat. Ngerti kamu Al-Mu'allaqat? Al-Mu'allaqat salah satunya adalah puisi Imrul Al-Qais. Dan ini puisi Al-Mu'allaqat ini diakui baik itu oleh As-Suyuti maupun oleh ini nih sumber-sumber Islam sendiri. Kamu bisa baca di dalam bukunya tadi. Oke. Ya, The Sources Tunggu. of Islam oleh Abu Ja'far Ahmad ibn Ismail. Al-Mu'allaqat ini salah satu puisinya nih ya, dikatakan ya, orang-orang berkumpul di Malkah di Pasar Akas. Mereka memilih puisi terbaik untuk digantung di Ka'bah Ini. dan mereka Waktu menyebutnya kalian. mu'allaqat. Ya. Dan kita tidak mempunyai petunjuk siapa yang membukukan puisi-puisi tersebut, tetapi puisi itu tampaknya penting dan merupakan puisi terkenal. Ini ada di dalam kitabmu sendiri. Jadi Coba, Bu sebentar. Sofi. Sebelum zaman nabimu membuat puisi, orang-orang pra-Islam itu sudah sering membuat puisi. Salah satunya terkenal adalah Imru Al-Qais. Kamu bisa cari sendiri siapa itu Imru Al-Qais.
Ya, prasasisnya bisa kita temukan. Puisi-puisi itu biasa mereka gantung di Ka'bah yang disebut the hanging poems atau kasidah. Ya, mereka menggantung puisi-puisi panjang ini. Yang saya tanyakan adalah puisi Imru Al-Qais, ya. Ini Bahkan di dalam moderator gimana ini? Kok moderator diatur? di dalam kitabnya dikatakan begini, kami diberitahu bahwa Fatimah putri Nabi suatu hari membaca ayat Al-Qamar saat dia melanjutkan ayat di atas. Saat itu dia bertemu dengan putri Imru Al-Qais yang berteriak, "Oh, itulah yang ayahmu ambil dari salah satu puisi ayahku," dan menyebutnya sebagai sesuatu yang turun kepadanya dari surga. Dan kisah ini biasa diceritakan di kalangan orang Arab sampai sekarang. Ini ada di halaman 9 dan 10, The Sources of Islam. Nah, pertanyaan saya langsung to the point, karena waktu saya nggak banyak. Kamu sebutkan bagaimana puisi Imru Al-Qais yang sudah ada sebelum zaman Islam. Beberapa ayat ini sama dengan Quran surah 54 ayat 1, surah 54 ayat 29, surah 54 ayat 31, coba gini Bu Sofi. ayat 26, Quran surah 54 ayat 1, sebentar, Quran surah 22 ayat 1 dan 2, Quran 21 ayat 96 dan Quran surah 37 ayat 61. Itu pertanyaan saya. Kalau bisa dibikin klaim kayak gitu, coba Bu Sofi tunjukkan Quran mana yang mirip dengan puisi tadi. Coba biar kok saya yang klaim? Kok saya yang klaim? Saya kan sudah bacakan sumbernya. Sama, kan? Loh, kamu nggak lihat tadi sumbernya? Sudah. Ini kamu nggak lihat sumbernya? Ini sudah ada. Coba yang Arabnya itu tampilkan. Arabnya tadi tampilkan. Sudah ya. Kamu nggak lihat sumbernya? Diam di Arabnya itu. Diam di Arabnya tadi, Bu. Ya, saya lihat sumbernya ya. Pak Wafi, kita kayaknya buang-buang waktu. Bapak Wafi, kalau sudah ada tertulis, kenapa Bapak harus ke bahasa tulisan Arab, Pak? Kan sudah jelas. Dijelasin aja kenapa. Saya terang. Halo? Biar tidak gagal paham bahwa PowerPoint itu saya bacakan, terjemahkan. Ini gimana moderator dari tadi diatur? Jangan keluar begitu. Jangan keluar begitu. Kita udah sepakat ya. Kita udah sepakat bahwa moderator yang mengatur. Ya. Tidak adil. Jangan ada perkeluar perkataan dari narasumber yang hal-hal yang tidak diinginkan. Lanjutkan moderator dipercayakan. Oke, terima kasih. Oke, jadi fokus ke pertanyaan dari Bu Sofiatul, kenapa puisi dari Imru itu masuk ke dalam ayat-ayat Anda, kitab Anda, Pak Wafi. Maaf ya, Pak ya. Tolong dijelaskan fokus. Dari tadi saya dipotong-potong terus. Seharusnya 6 menit itu sudah milik saya. Saya jelaskan. Nanti masalah saya tidak kamu menjawab. Kan minta sumbernya. Dalam sumbernya dalam 3 menit saya tidak bisa sebutkan nih loh sumbernya nih loh. Saya tunjukin nih bukunya. Bisa lihat Arabnya tadi nggak? tampilkan, Bu. Arabnya tadi tampilkan, saya terjemah, Bu. Pak, kalau sudah diterjemahkan, Pak, kenapa juga ke bahasa Arab? Iya, kamu nggak usah terjemahin, itu sudah diterjemahin ke bahasa Inggris. Ini Anda bisa lihat ini sumbernya. Saya ingin tahu. Ayo coba kita terjemah. Katanya banyak. Kamu bisa lihat ini sumbernya, The Original Sources of the Quran. Ini karya Saint Clair Tisdale. Di sini kamu bisa lihat dari mana saja sumber-sumber kitab-kitabmu itu diambil ya. Nih, sudah kamu bisa lihat di sini. Loh, kamu kan minta sumbernya. Kamu tadi mengatakan dari mana sumbernya. Saya bilang ini bukunya ini. Ini bukunya kamu bisa download dan kamu bisa baca. Itu sudah benar ya. Itu sudah benar terjemahannya. Tinggal lagi nanti kamu yang dari Islam tunjukkan hasil buku terjemahan kamu yang mana yang dicocokkan. Itu saya pikir adil. Nih, kamu mau hasilnya bukunya nih. Ayo baca. Tadi saya sudah bikin sebenarnya dalam PowerPoint lebih enak. Cuman kamu mau aslinya silakan baca bukunya. Ini bukunya. Oke. Datanya lengkap ya, Pak ya? Tenang, kalau data itu saya bawa data, tenang. Maksudnya saya mau maaf. Kalau bisa gini loh, jawabannya nggak di-interrupt dulu. Punya data yang akurat. Jadi kalau udah nampak itu, apakah kalian juga punya, yang Kristen punya, tunjukkan benar-benar. Ada nggak terjemahannya? Ini kan ada bahasa Arab. Ada nggak terjemahannya di bahasa Indonesia kalau yang Kristen? Gitu. Tim saya sudah menunjukkan yang datanya, Pak Host. Sudah tunjukkan datanya, Pak. Sudah valid. Sudah jelas, Pak. Oke, datanya. Silakan bagian daripada saudara tim Muslim. Yes, ini ya, dilihat ya. Tadi di data Arab yang ditampilkan oleh Bu Sofiatul itu ada yang bernama Hammad. Ya, Hammad itu adalah orang yang pertama kali, saya baca ini ya, yang saya kurung itu. Wa kana awwalu man jama'a asy'arul Arab wa saqa ahaditsuha Hammad ar-riwayah. Orang pertama kali ya yang mengumpulkan syair-syair Arab lalu menyampaikannya, melantunkannya itu namanya Hammad. Hammad ini wa kana ghairu mautsuqin bihi.
Justru di sini Hammad itu orangnya tidak bisa dipercaya. Wa kana yanhillu syi'ra rajuli wa ghairahu. Dan dia sering menisbatkan syair orang lain kepada dirinya. Wa yanhalu ghaira syi'rihi wa yazidu fil ash'ar, dan dia sering menambah-nambahkan syair. Jadi Amru bin Qais itu ngambil syairnya dari Hammad. Hammad ini bagaimana orangnya? Jangan dipotong dong. Orang lagi sebentar. Iya, jangan dipotong. Jangan dipotong. Jangan dulu dipotong. Dilanjutkan dulu. Teruskan Pak. Bu Sofi jangan dipotong dong Bu Sofi. Waktunya Pak Nafa sekarang. Silakan Pak Nafa. Gimana ini? Saya bicara enggak ini? Oh, silakan lanjut Ustaz. Silakan Pak. Ya, ini ya, tadi itu di dalam kitab ini ya. Sekalian screenshot dan minta tolong kepada teman-teman yang ahli dalam bahasa Arab untuk menerjemahkannya, apakah saya berbuat kebohongan atau tidak. Kemudian dalam kitab Al-Muzhir fi ulumil lughah wa anwa'iha, tentang ilmu-ilmu bahasa dan semacamnya, yang ditulis oleh Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Nah, ini ya, Suyuti ya. Kata Bu Sofiatul, Amru Qais juga diakui oleh Suyuti. Di sini ada kitab Muzhir fi ulumil lughah karya Imam Suyuti. Di sini dijelaskan bahwa Amru Qais itu mengambil syair-syair itu dari Hammad. Nah, akhbarona Ja'far bin Muhammad, akhbarona Muhammad bin Al-Hasan Al-Azdi, akhbarona Abu Hatim qala Asma'i, kullu syai'in fi aidina min syi'ri Amri Qais. Setiap sesuatu yang kita pegang itu adalah syair dari Amru Qais. Fahuwa an Hammad, Amru Qais dapatnya dari Hammad ar-riwayah, kata Imam Suyuti dalam riwayat ini. Illa syai'an sami'nahu min Abi Amr bin Ala, kecuali ada sebagian yang kita dengar dari Abi Amr bin Ala. Qala Abu Tib berkata, riwayat ini dari Imam Suyuti, wa Hammad ma'adzalika indal basriyin, Hammad itu menurut orang-orang Basrah ghairu thiqah, dia tidak dapat dipercaya, wala ma'munun, dan dia tidak amanah orangnya. Ini Imam Suyuti, asli karya Imam Suyuti ini. Ini ya kitabnya ya, yang kata Bu Sofiatul tadi diakui oleh Imam Suyuti. Ternyata di dalam kitab Al-Muzhir Imam Suyuti justru mencela yang bernama Hammad, yang Hammad ini adalah guru dari Amru bin Qais. Sabar Bu. Sabar. Waktu jalan. Anda bawakan barusan terbantahkan oleh data-data ini. Terbantahkan. Tidak usah diputus gitu lah. Maka yang tertib. Sabar Bu, tolong Bu Sofiatul untuk disabar. Ya, ditambah 1 menit. Astagfirullah, dari tadi dipotong-potong terus. Astagfirullahalazim. Ditambah 1 menit untuk ditambah waktu 1 menit. Tolong jangan dipotong. Kita adil. Kalau memang Anda berkeyakinan bahwa referensi Anda itu benar, ya, tolong tampilkan referensi aslinya. Tadi saya membaca dengan jelas bahwa di dalam bahasa Arab yang Anda tampilkan dalam PowerPoint itu jelas bahwa Amru bin Qais mengambil dari Hammad sesuai dalam kitab yang telah saya paparkan barusan. Sehingga ketika Anda mengatakan Imam Suyuti mengakui Amru bin Qais, monggo tampilkan datanya. Dan ini adalah kitab Muzhir fi ulumil lughah karya Imam Suyuti. Jelas-jelas beliau mengutip perkataan Abu Tib, seorang syair yang terkenal, bahwa Hammad sebagai guru dari Amr Qais menurut orang-orang itu ghairu thiqah wala ma'mun. Dia tidak bisa dipercaya dan dia tidak amanah orangnya. Nah, itu yang Amr Qais. Belum yang Umayyah bin Abi Shalid. Kalau yang Umayyah bin Abi Shalid, nanti Anda akan mengatakan bahwa ada beberapa syair. Belum habis waktu Bu, sabar Bu. Dulu dong. Belum, santai napa. Ya sudah, sudah bicara sudah, terserah, monggo. Oke, justru itu meyakinkan saya kalau Imru Al-Qais mengambil dari seorang sihir, artinya... Bu Sofi, tolong hargai moderator Bu Sofi. Kita izinkan baru boleh bicara. Jangan nabrak-nabrak dong. Ya, setuju. Hargai moderator. Oke, hargai moderator. Oke, timer aman? Aman. 1 menit 12 detik. Pak Wafi, penjelasannya sudah lengkap belum?
Walaupun nggak sesuai dengan pertanyaan Bu Sofi, tapi sudah lengkap nggak penjelasannya? Jangan framing seperti itu. Iya, Bu kita Sofi, moderator dan netral. Amrul Qais. Maka kita lihat dulu dari mana syair-syair Amrul Qais itu, kan sudah jelas. Tadi sudah tepat kok jawaban saya barusan. Oke. Bukan saya framing, nanti akan ditanyakan oleh Ibu Sofiatul lagi. Silakan Bu Ustaz. Sofiatul. Katanya Oke. moderator hanya mengarahkan waktu, jangan ikut-ikut. Gimana sih? Kamu udah selesai Oke. belum ngomongnya? Ya, monggo. Clear ya, timer sudah aman. Timer balik Sisa ulang hilang. lagi. Timer sisa Reset kill. dulu timer. Oke, berarti kamu tidak menyangkal bahwa Imru Al-Qais punya puisi ini ada sebelum zaman pra-Islam. Keterangan kamu yang mengatakan Imrul Al-Qais belajar dari seorang penyihir dari Hamad membuktikan bahwa ayat-ayat yang telah dikarang oleh Imru Al-Qais masuk menjadi ayat-ayat di dalam Qur'anmu. Lebih parah lagi penjelasanmu, Wafi. Ya, justru kamu tadi menyatakan Imru Al-Qais mengambil dari Hamad. Hamad seorang yang nggak bisa dipercaya, katanya. Tetapi buktinya puisi-puisi yang sama itu menjadi ayat-ayat di dalam Qur'anmu. Ini parah. Ya, artinya Muhammad mengambil hal yang sama. Dari apa? Dari Imru Al-Qais. Sedangkan Imru Al-Qais belajar dari si Hamad tadi katamu. Ya, nah nanti kita akan lanjutkan. Sebenarnya debat ini lebih baik kamu berdebat dengan orang Arab aslinya. Ya, jadi kita akan atur waktu kamu berdebat in Arabic dengan orang Arab. Ya, saya hanya teaser aja, pembukaan aja. Ya, jadi kalau makanan ini hidangan pembuka aja. Justru kamu parah penjelasan kamu tadi. Kamu menyatakan bahwa Imru Al-Qais mengambil dari Hamad dan sekarang ayat yang sama yang dipakai Imru Al-Qais masuk menjadi ayat Qur'anmu. Parah ini. Ya, jadi kamu tidak menyangkal bahwa ayat-ayat ini bukan dari Imru Al-Qais, bahkan kamu mengatakan As-Suyuti membenarkan Imru Al-Qais mengambil dari Hamad. Ya, dan ayat-ayat yang sama menjadi Quran surah 54. Nih lihat nih, ayat 1, ayat 29, ayat 31, ayat 46, dan Quran 21 ayat 96, dan Quran surah 37 ayat 61, dan Quran 93 ayat 1 dan 2. Jadi Anda Muslim, Anda bisa mengambil kesimpulan sendiri. Tadi saya sudah menunjukkan 89,5% ayat-ayat di dalam Quran merupakan sajak yang bersyair. Itu nggak diperlukan cendekiawan. Saya aja sebagai orang awam bisa melihat ketika saya berdialog dengan Muslim. Bu Sofi, Anda harus bisa berbahasa Arab untuk ngerti artinya. Ketika saya tanya, apa hubungannya buah tin, buah zaitun dengan negeri Mekah, dengan Gunung Sinai? Gak ada hubungannya, Bu, cuman pantun. Apa hubungannya demi kuda yang berlari terengah-engah mencetuskan api di waktu pagi? Gak ada hubungannya, Bu. Ayat atas sama ayat bawah memang gak ada hubungannya. Karena berupa pantun. Hanya ritmenya aja yang sama. Makanya nggak bisa diterjemahkan. Mereka mengatakan, kalau Quran ini diterjemahkan, dia akan kehilangan rasa bahasanya. Saya waktu itu nggak begitu mengerti. Apa maksudnya kehilangan rasa bahasanya? Tapi ketika saya mempelajari, memang kalau pantun, itu kalau Anda terjemahkan nggak bisa, teman-teman. Ya, Anda kehilangan rasa bahasanya. Buah selasih, buah kedondong. Kamu cakep amat sih, kenalan dong. Coba kamu terjemahin pantun ini ke dalam bahasa Inggris. Dia akan kehilangan rasa bahasanya. Pantun nggak bisa diterjemahkan. Now my next question adalah tentang Umayyah bin Abi Salt. Ya, jadi kamu tidak bisa menjawab, bahkan kamu membenarkan puisi daripada Imru Al-Qais ini yang sama mirip dengan ayat-ayat di dalam Quran dan hanya diubah beberapa katanya. Ini yang di garis merahi di kotak merah, ini merupakan ayat yang masuk menjadi ayat di dalam Quranmu. Dan kamu membenarkan, kamu bahkan mengambil dari kitab As-Suyuti yang sama, dan As-Suyuti mengatakan ini diambil dari seorang penyihir. Oke, Bu. Waktunya habis. Waktu habis. Silakan Pak Wafi untuk ditanggapi, Pak Wafi. Untuk saya mau bicara sebelum mulai, Pak Billy, tolong moderator yang fair ya. Ya, jadi, saya adil, Bu. Oke, saya minta kepada Ibu Sofi, pada waktu Pak Waifi sedang berbicara, tolong jangan di-cut. Ya, Pak Waifi kita udah kasih waktu buat dia untuk berbicara, dan Ibu Sofi juga bisa menanggapinya. Tolong Ibu Sofi menghargai supaya saya minta maaf tadi ya. Mereka mengatakan saya melanggar. Anda sudah tahu kok siapa saya, Anda masih nantang-nantang saya. Ya, jangan sebentar. Saya mau mengatakan sesuatu. Aturan main. Ya, sebentar. Saya mau mengatakan sesuatu. Gitu. Ustadz Wafi, sebentar. Ustadz Wafi Naja, jadi begini, Bu Sofi, saya, sebentar, Pak Brewo, sebentar. Ketika dia menantang saya, dia sudah tahu karakter saya. Sebentar. Ya,
Saya tunjukin tidak dong, menabrak. Anda itu punya Waktu, karakter yang kamu baik diam dulu. gitu. Kamu diam dulu atau saya mute kamu? Loh, Kamu diam atau saya silakan, mute? cuman saya sampaikan. Ya, Ini kamu kalau diam ibu atau mau saya ikut aturan, mute? aturan Saya dari ibu mau kan? bicara Oke, dulu. oke. Iya nggak? Aturan dari teman-teman sendiri kan? Ya, kamu diam dulu, bisa nggak? Gitu. Tolong Jadi hargai waktu dong aturannya. sebentar, saya baru mau ngomong, kamu dan rocos saja kak cewek. Loh, Ya? enggak, ini kita ikut aturan loh. Iya Aturan kan, mana yang saya dipakai? mau ngomong sebentar, kamu diam dulu. Ada waktunya kan? Ini sekarang waktunya Cowok Ustaz kayak Wafi cewek loh. lu. Oke, Pak Breok. Loh, ini saya Oke, Ustaz Wafi punya moderator. waktu. Moderator, untuk supaya kita lebih terbuka, biarkan dulu Ibu Sofi untuk menyampaikan 1 menit Heran supaya loh, ini kita orang nggak menghargai melepas sama unek-unek sekali. kita. Enggak, gini loh. Saya baru mau Moderator. bicara, dia udah ngomong aja. Ini Ustaz Wafi punya waktu gitu. Iya, Dihargai dong Kesepakatan aturannya sendiri. semua Saya mau aturan itu menjelaskan. sudah saya iakan. Ya, Semua 3 kesepakatan menit sudah untuk saya saya. iakan. Tadi dia nanya dari Iya. mana sumbernya. Saya mau Aturan yang tunjukin bikin dari sumbernya. kalian sendiri loh. Loh, Gitu. enggak kesepakatan bersama aturannya. Lah, Kita iya, sendiri. kan kita sudah sepakat. Makanya Saya saya tidak sudah akan setuju. motong kalau Kenapa Anda ketika menjawab seperti pertanyaan ini saya. kok- Jangan Loh, menjawab yang saya moderator tidak lemah Nanti tanyakan. Anda bisa sanggah. Oke, Nanti Bu Anda Sofi, bisa kita sanggah. tenang. Kita tenang dulu. Kita tenang dulu. Ya. Jadi permasalahannya bukan saya framing, tapi di sini tuntutan daripada Ibu Sofiatul untuk fokus pada pertanyaannya. Iya, jadi Sesuai gini dengan bro, pertanyaannya, Ibu moderator, Sofiatul bisa gimana? sanggah dengan waktunya gitu. Jangan menghalangi waktu orang. Dia kan punya waktu sendiri. Silakan nanti dia sanggah di waktunya. Anda menjawab Oke. apa yang saya tanyakan. Gak usah nyerocos di waktunya orang gitu. Oke, Saya oke. suka Bu nerocos Sofiat, kok. Urusanmu apa? Orang tidak ganggu Anda. Orang tidak ganggu Anda Kamu ngomong. masuk ke Zoom saya. Kamu sudah tahu Loh. Sofiatul Al-Hayat. Kita Jadi ini- kamu nggak kita usah di sini- heran-heran. Kita ini di sini tamu. Ya, jadi ya, tuan kamu rumah nggak yang usah baik heran-heran. dong. Jadi Kamu tuan nanti rumah yang usai kamu baik, sudah tahu gitu. saya siapa. Ya, Maaf, kamu nggak usah saya heran-heran akan kamu. move on. Ditahan Kalian nunjukin dulu, ini ditahan loh, dulu, nunjukin ditahan watak dulu. kalian sendiri loh Oke, kayak oke. gini. Kita di Mute sini all, membawa nama maaf, besar. mute all. Tolong dong. Oke, saya bicara sedikit. Mohon maaf, kita juga membawa nama besar We Are For Murtadin. Kita sudah sepakat. Tolong untuk dihormati aturan yang telah kita sepakati. Mohon maaf Pak Wafi atas hal ini. Kita akan lanjutkan. Tolong untuk ditanggapi selama 6 menit. Silakan Pak Wafi. Iya. Terima kasih kepada moderator sudah memberikan saya waktu. Jadi begini, dari awal sudah saya jelaskan bahwa kita harus tahu dulu definisi syair itu apa. Nah, sehingga tidak merembet kemana-mana. Nah, ketika kita tahu bahwa definisi syair adalah kalamun yuqsadu bihil waznu wa takfiyah, kalimat ya, ucapan yang harus mengikuti wazan dan qawafi, maka kita akan merujuk kepada ilmu qawafi dan ilmu wazan. Karena itu ilmu yang disediakan ya sejak dulu untuk para pensyair, kemudian orang-orang yang ingin berpantun dan lain sebagainya. Dan sudah saya tampilkan ilmu arud, ilmu qawafinya. Di sana ada beberapa wazan yang harus diikuti sehingga kalau keluar dari wazan atau bangunan kata itu tidak bisa disebut dengan syair, tidak bisa disebut dengan puisi dan lain sebagainya. Makanya saya tampilkan itu pertama kali karena itu ilmunya. Itu kelas 2 sanawiyah ya, kelas 2 MTS itu saya pelajari itu. Jadi ketika sudah keluar dari itu maka tidak bisa dikatakan syair. Nah, anggapan-anggapan ya bahwa syair Al-Quran itu syair dan menjiplak dari Amru Qais, maka jawaban yang paling tepat kita harus tahu dulu Amru Qais itu punya syair itu dari siapa, kan begitu urutannya. Nah, ternyata Amru Qais itu fahuwa min Hammad ar-Riwayah, dia mendapatkannya dari Hammad ar-Riwayah. Tadi sudah saya tampilkan kitabnya. Bahkan Bu Sofiatul ketika mengatakan Imam Suyuti mengakui Amru bin Qais, ternyata setelah saya tampilkan kitab milik Imam Suyuti, dia justru mencela. Berbeda berarti dengan ungkapan Bu Sofiatul. Nah, kemudian tentang riwayat bahwa Amru Qais mengambil puisi-puisi itu dari Hammad, kita harus tahu apakah itu valid atau tidak. Jangan kita langsung mengklaim bahwa puisi-puisinya adalah hasil kemudian dijiplak oleh Al-Quran. Tidak seperti itu.
Jadi cara jawabnya itu kita harus tahu Amru bin Qais itu seperti apa dulu gitu. Nah, karena Amru bin Qais ini mendapatkan syair-syair dari Hammad, berarti kita harus tahu bagaimana ketika mereka itu belajar dan menulis syairnya. Ternyata Hammad bukan orang yang dapat dipercaya. Para ulama kita sudah menjelaskan sesuai kitab-kitab yang saya sampaikan barusan, bahwa ulama kita ada yang mengatakan bahwa Hammad, penyair pertama yang mengumpulkan syair-syair Arab, itu tidak dapat dipercaya ternyata. Nah, sehingga ketika sudah ada cacat ya dalam pengambilan syair, maka itu harus dipertanggungjawabkan. Berarti itu hanya klaim semata. Dan ketika puisi-puisi yang ada pada Amru bin Qais dikatakan Al-Quran menjiplak itu, maka harus tahu sanadnya. Makanya di dalam Islam kita diajari ilmu yang namanya sanad. Al-Imam Abdullah bin Al-Mubarak mengatakan, al-isnadu minad-din, laulal isnad laqala man syaa masya. Sanad bagian dari agama, kalau gak ada sanad maka orang akan berkata semaunya. Seperti itu. Nah, sanad pengambilan syair-syair itu ternyata dapatnya dari orang yang tidak dipercaya, Hammad. Maka sangat berat bagi kami untuk membenarkan hal itu. Dan para ulama kita juga mengatakan bukan orang yang amanah. Sehingga itu sudah menjadi jawaban dari kami untuk meruntut pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Bu Sofiatul. Begitu. Seharusnya perdebatan ini, diskusi ini ya berjalan dengan santai ya, karena sudah ada moderator dan kita harus wajib, moderator ini raja, dan kesepakatannya moderator tidak ikut bicara, hanya mengarahkan waktu saja. Begitu. Pak, kita lakukan kapasitas masing-masing aja Pak, jangan ke moderator Pak, silakan Pak. Waktu ya, tambahi ya dalilnya. Sudah berapa menit lagi? Santai. Sabar Bu. Nah, ini di dalam kitab Lisanul Mizan karya Al-Imam Al-Hafidh Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani disebutkan ya bahwa qala fa'lab kana Hammad ar-riwayah masyhuron bil kadhib fir riwayah. Hammad ya adalah orang yang masyhur, dia itu sering berkata bohong dalam periwayatannya. Jadi Hammad ini masyhur dengan pembohong. Kok Amru bin Qais ngambil dari orang yang suka bohong, orang yang gak dipercaya? Maka pantaslah ketika kami meragukan klaim tersebut. Sehingga seharusnya Mbak Sofiatul harus meneliti juga. Benarkah itu menjiplak Al-Quran? Al-Quran menjiplak itu harus ditahu runtutannya. Dari mana Amru bin Qais ini? Kemudian bagaimana syair-syairnya? Siapa yang menjadi gurunya? Harus seperti itu, harus teliti begitu Bu, agar tidak langsung mengklaim. Sedangkan riwayat tentang Hammad yang menjadi gurunya Amru bin Qais itu semuanya riwayatnya itu jelek ya, atau rapotnya itu nol semua. Seperti Waktu itu. habis. Oke. Ya, kamu tidak menjawab pertanyaan saya ya. Saya tidak bicara mengenai Hammad, dari mana sumbernya. Yang jelas puisi itu kamu akui sudah ada zaman pra-Islam dan masuk menjadi ayat di dalam Quranmu. Ya, nih lihat nih. Ya, jadi itu bukan pertanyaan saya nggak urusan. Itu mau diambil dari mana itu bukan urusan saya. Yang jelas puisi daripada Imru Al-Qais ini sudah ada zaman pra-Islam. Bahkan Fatimah ketika melafalkan surah Al-Qamar ini, ya, keturunan daripada Imru Al-Qais mengakui itu adalah puisi daripada ayahnya, ya, yang diambil oleh Muhammad menjadi ayat-ayat di dalam Quran. Kamu mau ngambil dari penyihir, orang nggak bisa dipercaya, itu bukan urusan saya. Yang jelas lebih parah lagi kalau Imru Al-Qais ini mengambil dari seorang, apa yang kau katakan tadi nggak bisa dipercaya lah dan sebagainya, itu bukan urusan saya. Dia mau ngambil dari mana? Orang puisi terinspirasi dari mana saja, itu terserah orangnya, saya nggak urusan. Yang menjadi urusan adalah ini masuk menjadi wahyu di dalam Quranmu. Dan kamu mengklaim ini turun dari Lauh Mahfuz. Quran ini turun. Kok bisa sama dengan puisinya Imru Al-Qais yang kamu mengatakan Imru Al-Qais belajar dari si Hammad? Saya enggak urusan sama Hammad. Kalau saya mau urusan, saya urusan sama Hafs.
Quranmu yang kamu pakai sekarang versi Hafs tahun 1924 malah lebih parah. Si Hafs itu terkenal pembohong, nggak bisa dipercaya. Haditsnya semua ditolak. Tapi kamu memakai hafalan Imam Hafs sebagai Quran yang kamu hafalkan sekarang, sama aja. Jadi saya nggak urusan sumber. Yang saya pedulikan adalah pertanyaan saya, bagaimana puisi zaman pra-Islam yang diatributkan kepada Imru Al-Qais dan diakui ya oleh ulama sendiri sebagai mualakat, masuk di dalam salah satu daripada 7 orang penyair terbaik pada zaman pra-Islam, itu menjadi wahyu, menjadi ayat di dalam Quranmu. Dan kalau kamu mengatakan dia diambil dari si Hamad, dari orang yang nggak bisa dipercaya, dari pembohong, ya parah lagi nih. Berarti sumber daripada Quranmu ini bisa sama nih dengan si Hamad itu tadi. Ya, mau diambil dari si Hamad, kek, mau diambil dari Imru Al-Qais, kek, mau diambil dari seorang penyihir, it's not my business. Pertanyaan saya adalah bagaimana saya bisa percaya Quran ini firman-Nya Allah, sedangkan dia punya kemiripan yang sama dengan puisi dari seorang penyihir yang kamu katakan tadi si Hamad. Hah? Ya, jadi biarpun Imru Al-Qais mau belajar dari siapa itu bukan urusan saya. Dia terinspirasi dari siapa itu bukan urusan saya, itu bukan pertanyaan saya. Pertanyaan saya adalah dia sudah membuat satu puisi yang sama dengan Quranmu, dan Imru Al-Qais itu hidupnya sebelum zaman Muhammad, mati sebelum Muhammad mati. Jadi puisi ini Imru Al-Qais itu hidupnya sebelum zaman Muhammad, mati sebelum Muhammad mati. Jadi puisi ini sudah terkenal pada waktu itu. Ya, dan orang Islam itu terbiasa menghafalkan puisi-puisi ini, dan saya bisa menunjukkan kepada kamu bukunya Abdul Masih Al-Kindi bahwa Quranmu itu dicampur dengan puisi-puisi pra-Islam dari orang-orang pagan Quraisy yang masuk dan menjadi ayat-ayat di dalam Quranmu. Waktunya habis. Oke, terima kasih. Waktunya sudah selesai, Bu Sofiatul. Sekarang giliran dari Pak Wafi kiranya untuk fokus menjawab pertanyaan Bu Sofiatul. Mengapa puisi-puisi itu masuk ke dalam kitab Anda? Puisi itu sudah ada lebih dulu, ya. Jadi jauh sebelum adanya kitab Anda, puisi itu sudah ada. Nah, kenapa bisa masuk ke kitab? Bicara, ya. Iya. Moderator Oke. bicara. Saya hanya menegaskan untuk menjelaskan, Pak. Oke. Ya. Saya hanya menanggapi pertanyaan Bu Sofiatul, bukan menjelaskan. Terima kasih, Pak. Silakan Pak Wafi untuk menanggapi 6 menit. Oke, waktu jawab. Tadi Bu Sofiatul, bismillahirrahmanirrahim. Tadi Bu Sofiatul bilang, saya tidak mau tahu Amru Qais itu dapat dari mana, kemudian terinspirasi oleh siapa, katanya. Ya, padahal untuk mengetahui kredibilitas syair itu dari mana, itu kita harus tahu siapa yang ngajari dia syair. Nah, sehingga tidak ada statement-statement yang mengatakan bahwa syair ini sesuai dengan surah ini, syair ini sama seperti syair itu. Tidak seperti itu. Buktinya sampai sekarang tidak ada orang yang mengatakan bahwa Al-Quran itu syair. Kenapa? Karena syair itu punya ilmu sendiri, gitu loh. Syair itu ada ilmunya sendiri, puisi itu ada ilmunya sendiri. Dalam hal bersajak, ya, dalam dunia ilmu bahasa Arab itu ada ilmunya. Makanya tidak bisa ngawur kemudian mengatakan Quran ini mirip ini, Quran ini mirip itu, gitu. Kemudian saya katakan kalimat manhulun bahwa syair-syair itu dinisbatkan kepada Amru bin Qais lah, Umayyah bin Abi Shalih lah, Al-Kindi lah, dan lain-lain sebagainya. Itu kita harus tahu referensi aslinya dulu. Kemudian setelah kita tahu referensi aslinya, baru kita kaji sebenarnya dari mana otoritas ini kok bisa mengatakan Al-Quran itu menjiplak tersebut. Apa urusannya? Makanya kalau kita tampilkan barusan bahwa tentang syair Amru bin Qais, contohnya seperti membelah bulan. Kira-kira kalau kita lihat setelah ini ya, di dalam Al-Quran ya, apakah benar sama? Maksudnya sama tentang pembahasan yang ada di dalam syair itu atau beda? Jelas beda. Syair itu menerangkan tentang apa? Begitu. Dan Al-Quran, dalam Al-Quran itu menerangkan tentang apa? Kan seperti itu. Makanya sebenarnya klaim-klaim seperti ini sudah dari dulu diajukan kepada Al-Quran dan tidak ada yang pernah berhasil begitu. Nah, ini saya share screen ya.
Nah, contoh seperti kitab ini ya, kitab ini sering dibuat rujukan oleh orang-orang yang ingin menghujat Al-Quran, bahwa Diwan Umayyah bin Abi Thalib itu adalah orang yang ahli syair katanya. Kemudian Al-Quran menjiplak dari Umayyah bin Abi Thalib contohnya. Seperti ada perkataan ya orang Arab katanya yang mengatakan bahwa qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, itu adalah menjiplak dari Umayyah bin Abi Thalib. Itu saya kira sangat lucu. Nah, jadi anggapan-anggapan seperti ini ya di dalam Umayyah bin Abi Thalib halaman 43. Wa subhana rabbi khaliqin nur lam yalid walam yaku mauludan bidzalik asyhadu wa subhanahu min kulli ifkin wa batil. Di sana sampai ada huwas somadul hayyul ladzi lam yakul lahu. Nah, ini kan mirip, oh ini mirip dengan Al-Ikhlas. Berarti Al-Ikhlas jiplak ini katanya. Nah, ini ciri-ciri orang-orang yang mungkin belum meneliti secara jelas. Padahal kalau kita lihat di halaman 44-nya ya, di halaman 44-nya, halaman setelah 43 itu dikatakan seperti ini. Ini ya. Kita coba lihat ini ya. Ini. Nah, wa qad ja'akan najdun nabiyyu Muhammad, sudah datang kepadamu Nabi Muhammad. Binurin ala nurin minal haqqi wadih, dia membawa cahaya di atas cahaya kebenaran yang jelas. Dalilun ala tariqil huda laisa bikhammat, dia membawa dalil, membawa ajaran yang membawa kita kepada hidayah Allah, bukan kesesatan. Nah, ternyata Umayyah bin Abi Thalib mengakui Nabi Muhammad. Kalau hanya diambil 43-nya, maka seakan-akan Al-Quran ternyata jiplak ya, jiplak syair ini ya. Dan itu sering ya, banyak. Al-Quran dikatakan jiplak ini, jiplak itu, banyak. Tapi sampai sekarang tidak ada bukti yang otentik, itu tidak ada. Makanya para ulama kita itu mengkaji dalam-dalamnya, dapat dari mana. Contoh Amr bin Qais yang katanya pra-Islam ya, yang katanya pra-Islam itu kemudian membuat syair lah, itu diteliti oleh para ulama kita. Syair ini datangnya dari mana? Oh, ternyata dia dapatnya dari Hammad. Kira-kira bagaimana kredibilitasnya? Seperti itu. Sehingga kita tidak langsung percaya saja. Makanya di akhir kepemerintahan Sayyidina Utsman, ketika ada orang-orang membawakan ajaran yang mengatasnamakan Islam, maka para sahabat mengatakan, sammu lana rijalakum, sampaikan kepada kami siapa saja yang mendapatkan ajaran itu. Kenapa kok sampai didikte seperti itu? Karena biar orang-orang tidak mudah mengklaim, oh ini kata Nabi Muhammad seperti ini, oh Al-Quran ternyata menjiplak ini. Makanya sangat ketat seperti itu sampai diteliti oleh para ulama tentang gurunya siapa, kemudian dia bagaimana orangnya, biar kita tidak mudah mengklaim bahwa Al-Quran itu jiplakan dari A sampai Z. Seperti itu loh maksud saya. Makanya harus hati-hati. Nah, nanti kita lihat bagaimana ketika saya bertanya Bible nantinya. Begitu. Mungkin sudah dulu, Mas. Oke, Ustaz. Iya, jadi gini, saya pertegas sedikit ya. Tadi Ustadz ini sudah menjawab bahwa di kita itu tidak ada yang namanya percaya orang yang tukang berbohong. Jadi sumber yang ditunjukkan itu kita tidak bisa percaya. Jadi sudah jelas jawabannya. Sumber yang kamu tunjukkan saja saya nggak percaya. Tapi gini Pak moderator, masalahnya kita hargai jawabannya Ustadz Wafi. Ya, kita hargai jawaban kamu apapun jawaban kamu ya. Tetapi sumber yang kamu perlihatkan juga saya nggak percaya. Ya. Jadi ini kesempatannya nanti 3 menit ya. Oke. Jadi pertanyaan dari pernyataan dari Pak itu kita juga hargai, walaupun bagaimana sudah jelas ya, sudah jelas di situ. Oh, tunggu dulu. Jelas kita nggak menilai moderator, kita nggak menilai. Jadi penonton yang bisa menilai. Oke, nanti jelas atau tidak, nanti narasumber yang akan menjelaskan itu langsung. Kita nggak menilai. Ya. Jelas atau tidak, nanti penonton yang menilai di situ jawabannya. Ibu Sofiatul aja yang akan menanggapi itu. Silakan Bu Sofiatul. Ya, jadi jelas ya, bukti-bukti itu dia tidak menyanggah bahwa puisi-puisi itu sudah ada zaman sebelum Islam, sebelum Muhammad. Dan saya akan buktikan Muhammad mengambil dari puisi-puisi Umayyah bin Abi Thalib. Sebelum ke sana, saya perlihatkan kepada Anda ini an Egyptian Islamic scholar, dikatakan Imam Abdul Rauf Al-Manawi, ya, di dalam ini Faid Al-Qadir
Sarah Al-Jami Al-Sagir volume 2 halaman 187, dan dia mengakui bahwa before the Holy Quran was revealed, Imru Al-Qais said the special hour approached and the moon was rent asunder because of that dear like beloved whose existence has taken hold of my heart and has now run away. Jadi bahwa Quran mengambil puisi-puisi pra-Islam itu bukan rahasia. Itu sudah menjadi bahan studi di kalangan cendekiawan, terutama kalau kalian bersekolah studinya di Al-Azhar, Kairo, Mesir. Itu bukan barang baru, kalian akan tahu hal ini. Bahwa Quran itu bentuknya puisi. Tadi saya katakan 89,5% hasil penelitiannya. Ya, dan itu bukan saya meneliti, itu scholarmu sendiri diakui. Ya. Nah, sebelum kita masuk pada bahasan Imru Al-Qais, saya mau mengatakan ya bahwa apa yang kita ketahui, Quran merupakan sajak-sajak yang diambil pra-Islam, digabungkan ya dengan pengaruh daripada Kristen dan Yahudi. Ini bukan barang baru, tetapi ini yang tidak diketahui oleh Muslim awam. Dan pada kesempatan kali ini, Muslim awam Indonesia harus tahu bahwa Quranmu itu mengambil dari puisi-puisi pra-Islam yang sudah ada. Anda bisa cek sendiri. Ya, makanya tadi Ustadz Wafi tidak pernah menyanggah bahwa puisi itu ada pada zaman pra-Islam yang mirip sama. Ya, saya nggak mau peduli siapa yang menyontek siapa. Yang jelas puisi adalah hasil karya manusia, bukan wahyu ilahi. Dan Anda, kalau Anda masih di dalam Islam, Anda harus memikirkan apakah imanmu akan tergantung pada puisi-puisi ini, ataukah kamu akan mencari kebenaran di dalam Tuhan. Ya, saya harap Islam Indonesia matanya akan dibukakan dan Anda akan mulai mencari kebenaran. Ya, Anda cek sendiri. Ya, 89,5% ayat-ayat di dalam Quranmu itu bersajak atau beritme. Ya, nanti di dalam video-video Al-Hayat Indonesia yang selanjutnya kita akan membukakan dari mana saja sumber-sumber Quranmu itu diambil. Waktu saya sudah habis, Akila. Kita masuk di dalam Imru Al-Qais. Waktu saya sudah habis belum? Ya, saya rasa saya belum masuk kepada Imru Al-Qais. Tadi dia sudah menyebutkan Diwan Umayyah bin Abi Salt. Ya, saya mempunyai 14 kesamaan. Ya, puisi-puisi dengan Diwan Umayyah bin Abi Salt. Saya akan kasih Anda linknya supaya Anda bisa tahu sendiri bagi Anda yang berbahasa Arab. Ya, ada 15 kesamaan puisi-puisi ini bahwa Umayyah bin Abi Salt ini nama aslinya dia sering dipanggil juga Abu Qasim. Jadi mirip dengan Muhammad. Muhammad juga Abu Qasim. Kemudian dia juga pernah mengalami yang namanya dadanya dibelah oleh malaikat. Waktunya habis. Ya. Tolong. Oke. Moderator jadi ya. Oke. Habis. Saya mau Pak Ustadz, apakah pernyataan Bu Sofiatul itu bisa ditambahkan waktu atau sudah jelas atau gimana? Jangan sampai Pak Wifi juga ingin mengetahui penjelasannya secara rinci atau sudah cukup? Menurut Pak Ustadz gimana? Monggo ditambahi 1 menit dah. Oke, silakan. 1 menit ya. Terima kasih Pak Ustadz. Silakan untuk diteruskan dulu Bu Sofiatul biar jelas. Ya, soalnya belum jelas pertanyaannya gitu. Ya, pertanyaan saya sama. Ya, kamu harus membuktikan bahwa Quranmu itu firman Tuhan. Ya, dan tidak mengambil dari kesamaan-kesamaan puisi Umayyah bin Abi Salt. Jangan kamu nyangkal gitu loh. Ya, tadi yang kamu lakukan tuh hanya menyangkal, oh sumbernya. Loh, saya nggak tahu sumbernya, saya nggak peduli sumbernya. Saya Muhammad aja kita nggak tanya sumbernya dari mana. Yang pasti kesamaan ayat-ayat Quran dengan puisi-puisi pra-Islam itu tidak dapat kamu sangkal. Ya, nah sekarang saya akan menanyakan, ini salah satu ya Quran surah 174, 175 yang diatributkan kepada Umayyah bin Abi Salt yang seorang Hanif, ya. Ini Anda lihat nih, Umayyah bin Abi Salt itu juga seorang monoteis, ya. Saya bisa sebutkan kesamaan banyak, bahkan dia juga mengalami apa yang seperti Muhammad alami, ya, yaitu dadanya pernah dibelah oleh malaikat, dibersihkan hatinya, ya. Jadi kesamaan-kesamaan antara Umayyah bin Abi Salt yang juga dipanggil Abu Qasim, kesamaan-kesamaan ayat-ayat di dalam Quran membuat saya bertanya-tanya, Ustadz Wafi. Apakah mungkin yang kalian klaim sebagai ayat Quran yang turun dari Lauh Mahfuz dihafalkan selama 23 tahun dan dihafalkan oleh semua muslim, yang kalian hafalkan itu merupakan puisi-puisi yang memang menjadi tradisi orang-orang zaman Arab pra-Islam waktu itu sudah menghafalkan puisi-puisi Umayyah bin Abi Salt ini. Dan ini diintegrasikan masuk di dalam Quranmu. Itu pertanyaan saya. Jelas ya? Oke, ya, jelas. Terima kasih. Pak Wafi. Oke, silakan Pak Wafi untuk menanggapi Pak Wafi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mengenai Umayyah bin Abi Salt, kita lihat dulu latar belakang orangnya bagaimana. Apakah benar Hanif, orang yang lurus atau tidak, begitu ya. Nah,
Yang pertama, oh, bukan di sini berarti. Oke. Yang pertama ya, ini tadi saya jelaskan ya, ini karya orang orientalis ya, bukan orang Islam, yang dikarang oleh Karol Brockman, namanya Tarikhul Adab Al-Arabi. Nah, beliau mengatakan begini. Ini. Dalam kurung ini, dalam kurung, Umayyah bin Abi Salt, syair. Beliau seorang penyair, Thaqif, Ats-Tsaqafi. Ya, dari daerah Thaqif, ya, Taif. Nah, dikatakan aktsaru ma ruwiya min syi'rihi manhulun alaihi. Kebanyakan riwayat syair dari Umayyah bin Abi Salt itu hanya penisbatan saja, bukan milik dia yang asli. Nah, ma'ada marthiyatuhu liqatla badrin allati mana'an nabi sallallahu alaihi wasallam min insyadiha. Tidak terkecuali termasuk karya Umayyah bin Abi Salt tentang ratapan-ratapan orang-orang yang mati dalam perang Badar yang tidak boleh dilantunkan oleh Rasulullah. Itu juga bukan punya Umayyah. Hanya manhulun, hanya dinisbatkan saja, hanya diatasnamakan. Setelah dicek sanadnya ternyata bukan. Nah, waza'ama Kalimanhur anna syi'rahu kana min masadiril Qur'an ya. Nah, Kalimanhur itu mengatakan bahwa Al-Qur'an menjiplak Umayyah bin Abi Salt. Wa hadza ghairu sahih, dan ini tidak benar. Lakinil haq, tapi yang benar, dzakarahu Tur Andre. Ya, seorang orientalis terkenal. Ini kitabnya juga bisa dibaca di dalam PDF apapun, di Google juga ada. Wa huwa anal ash'ar allati nadhara ilaiha Hur innama hiya nadhmun jama'al qasas fihi mastakhrajah al-mufassirun mimma waddil qasas al-Qur'ani. Tapi justru Umayyah sendiri pernah menjiplak ya kisah-kisah yang ditulis oleh ulama-ulama tafsir dari cerita-cerita Al-Qur'an. Wala budda an takuna hadhil ash'ar qad nuhilat li Umayyah fi ahdin mubakkir. Nah, orang-orang yang mengatakan bahwa Al-Qur'an itu menjiplak Umayyah itu sebenarnya hanya terkenal baru-baru saja. La yatajawazul Qur'an al-awwalil hijrah. Tidak ada manuskrip atau data di awal-awal keislaman ya, awal-awal hijriah itu tidak ada, barusan saja. Nah, ini dari orientalis. Ini juga dari orientalis juga loh. Dairatul Ma'arif Al-Islamiyah ini. Ya, seperti semacam ensiklopedia. Asdaroha bil Injiliziyah wal Faransiyah wal Almaniyah, yang diterjemah sampai dengan bahasa Inggris, bahasa Prancis, dan bahasa Jerman. Di sini dijelaskan. Nah, saya perbesar ya. Ala anna sihhata nisbati hadhil qasaid ila Umayyah amrun mashkukun fihi. Bahwa qasidah-qasidah, syair-syair yang di atas namakan Umayyah itu masih diragukan, kata dia. Kemudian ammal qawlu bi anna Muhammadan qad iktabasa syai'an min qasaidi Umayyah fahuwa za'ama za'mun ba'idul ihtimal. Bahwa orang yang mengatakan Nabi Muhammad mengambil syair dari Umayyah itu sangat mustahil, sangat jauh terjadi. Seperti itu. Ini dari orientalis, dari luar Islam. Kalau dari sisi Islam sendiri, dalam sejarah, contohnya dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, karya Al-Imam Ibnu Katsir Ad-Dimashqi. Di sini, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda ketika membaca surat Yasin, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim. Nah, ketika Rasulullah membaca surat Yasin, hatta idza farago, sampai selesai, minha, dari surat Yasin, wa thaba Umayyah yajurru rijlaihi. Umayyah melompat lalu menarik kakinya. Faqala fatabi'athu Quraisy. Ada orang Quraisy yang mengikutinya. Yaqulun, orang Quraisy mengatakan, "Ma taqulu ya Umayyah?" Apa yang kamu ucapkan wahai Umayyah bin Abi Salt? Qala, Umayyah sendiri mengatakan, "Asyhadu annahu 'alal haq." Aku bersaksi bahwa Muhammad itu adalah orang yang benar. Nah, tidak ada kebohongan dalam diri Muhammad. Diperkuat lagi dalam kitab Al-Isabah fi Tamyizis Sahabah. Nah, karya ulama Islam ya, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Di sini Wahab bin Umayyah bin Abi Salt Ats-Tsaqafi, anak dari Umayyah. Nah, dia dzakara Ibnul Kalbi ayadullu ala islamihi fi ahdin nabawi. Justru anak-anaknya Umayyah itu masuk Islam semua. Umayyah tidak masuk Islam.
Ya, anak-anaknya justru mengakui Nabi Muhammad SAW. Seperti itu. Nah, contohnya di bawahnya lagi, ini ada yang bernama Robi'ah bin Umayyah bin Abi Salt. Robi'ah anaknya Umayyah. Dia juga bahkan Robi'ah ini dzakara al-mar Zabaniyu wa ansyada lahu syi'ran yaruddu bihi ala abihi. Bahkan Robi'ah anaknya Umayyah menolak syair-syair yang diciptakan oleh ayahnya sendiri. Ini ayah anaknya sendiri loh, menolak. Nah, diperkuat lagi dalam kitab Al-Ahadits wal Masani, ya, Al-Hadits Masani, karena karya Imam Ibnu Abi Asim. Di sini dijelaskan Wal Qasim bin Robi'ah bin Umayyah. Nah, ini cucunya sudah ya, cucunya Umayyah. Wallahu Utsman radhiyallahu anhu. Waktunya nggak cukup, tapi kita akan lanjutkan sesi battle dengan Arab ya. Saya sudah atur untuk langsung in Arabic ya. In Arabic ya. Oke, udah? Ini yang terakhir. Udah dimulai Akila? Ini yang terakhir. Oke. Ini yang terakhir untuk Ibu Sofiatul. Oke, silakan Bu Sofiatul. Ya, jadi kamu sama sekali tidak menjawab pertanyaan saya. Yang saya tanyakan adalah bagaimana, saya nggak peduli. Mau diatributkan ke Umayyah, mau ke Abdullah. Yang jelas nabi-nabimu minta diperdengarkan puisi-puisi Umayyah, ratusan puisinya. Saya bisa tunjukkan hadisnya dari Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dan ini saya ambil dari The Faculty of Theology State Islamic University UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia. Rethinking Other Claimants to the Prophethood, The Case of Umayyah bin Abi Salt. Anda bisa lihat ini yang ngarang orang Muslim? Di dalam sini, ya kalau Anda lihat, ya puisi-puisi Umayyah itu diakui masuk di dalam ayat-ayat Qur'anmu. Kesamaannya luar biasa, ya. Dan itu tidak dapat kamu sangkal, ya. Yang pertanyaan saya bukan sumbernya siapa, mau diatributkan ke Abdullah, mau ke Umayyah, it's not my business, itu urusanmu. Pertanyaan saya, bagaimana mungkin kitab yang diklaim menjadi wahyu dari surga ini bisa sama dengan puisi-puisi Arab yang sudah ada pada zaman pra-Islam. Yang harus kamu buktikan ke saya adalah puisi ini nggak ada sebelum zaman Muhammad. Caranya bagaimana? Kamu tunjukkan sama saya Quran asli zaman Muhammad yang sama, titiknya tidak berubah dari surah 1 Al-Fatihah sampai surah Anas, titik komanya tidak berubah, manuskripnya kamu tunjukkan di depan mata saya. Ini Bu Sofi, ini Quran yang ditulis tangan oleh Said bin Thabit, ya. Quran tulisan tangan tidak berubah Bu Sofi. Ini adalah Quran Muhammad. Jadi kamu tadi mengatakan diduga bukan dari, itu kan dugaan. Memangnya kamu pernah ngopi-ngopi bareng sama Umayyah? Hah? Saya tanya, apakah menurut kamu Quran yang kamu pegang sekarang itu dari zaman Muhammad? Buktinya apa? Saya tanya. Mana buktinya? Tunjukkan sama saya Quran aslimu zaman Muhammad yang sama, titik komanya tidak berubah dari Al-Fatihah sampai Anas. Kamu mengatakan apa? Hafalan Bu Sofi ada di dadaku. Ya, dan lihat ini. Ya, kalian kalau baca ini semua, ini mirip sekali. Ini dia dikasih nih. Ya, kesamaannya apa saja dari Umayyah itu, puisi-puisinya apa saja. Ya, saya nggak sempat karena ini dalam bahasa Inggris ya, dan waktu saya nggak banyak di sini. Nanti saya akan bikin videonya. Ya, bagaimana puisi-puisi Umayyah ini masuk dan itu diakui oleh scholar-scholarmu sendiri. Ini yang nulis orang IAIN loh. Ya, bahkan ini ya, the following contains Umayyah ini dari siapa? Ada di Ibn Hisham, Sirah, ada 96 material. Ibn Ishaq, Ibn Salam, Jasis, Ibn Qutaibah, Ibn Dawud, Al-Zaziri, Tabari, Abu Fars. Ini semuanya mengambil puisi-puisi Umayyah diakui. Ini sumber-sumbernya dari sini semua. Ini yang nulis orang IAIN Kalijaga. Ya, ini loh, semua nih masuk nih. Dan mereka mengakui itu sumbernya dari Umayyah bin Abi Salt. Bahkan ini Faria Umayyah ini, ya, yang dikatakan saudara daripada Umayyah, dia menemui Muhammad dan Muhammad minta dibacakan puisi-puisi daripada Umayyah bin Abi Salt. Bahkan Ibn Abbas mengatakan, Ibn Abbas ini sepupunya nabimu, mengatakan waktu habis. Oke, waktu habis. Ya, mengatakan Bentar, Bu. penjelasan Waktunya daripada sudah habis. Waktu habis, kita selesai. Oke, selesai. 5 detik. Ibn Abbas mengatakan dia menjawab dengan mereferensikan ini sama dengan puisi-puisi. Oke. Baca. Ibn Oke, Bu, Abbas sudah selesai. mengatakan Oke, ya. Quran Sudah sama selesai dengan puisi kita. Umayyah bin Abi Sudah, Salt. kita udah lihat. Oke, sudah selesai. Oke. Untuk menanggapi ini silakan Pak. Sebelum kita closing statement, silakan untuk menanggapi dulu Pak Wafi. Silakan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Ya,
seperti tadi, selalu saja saya ulangi. Jadi sebelum ya kita mengklaim bahwa Al-Quran itu menjiplak syair Umayyah lah, Amrul Qais, ya kita harus tahu dulu dong orangnya itu seperti apa. Kan seperti itu urutannya. Dan saya membawakan literasi dari para ulama loh. Bahkan dari orientalis saya kasih kitab aslinya. Kalau teman-teman Anda yang dari Arab mau minta, monggo, tidak apa-apa. Mungkin saya menerjemahnya itu bohongan, tidak apa-apa. Justru saya dari tadi sedang bertanya-tanya. Data-data dari Anda itu dari mahasiswa lah, dari inilah. Tidak ada data yang primer. Oh, mahasiswa. Ya. Itu buku yang primer. saya baca dalam bahasa Inggris. Sabar dulu. Enggak, kok dia bilang data mahasiswa? Oke, Bu, biarin aja, Bu. Jadi gini. Nanti penonton sabar, Bu. Ya, tidak usah Ibu yang jawab. No. Lihat. Dia mengatakan data Moderator ditertibkan. Sabar, Bu. Sabar. Di mute aja. Oke, saya bacakan ya. Sabar. The draft of this paper Bu Sofi, tolong dipresentasikan di Kolokwikum. Oke, Bu Sofi. Dimut. Waktunya jalan terus ini. Oke, nanti kita akan selesaikan itu. Oke. Sabar dulu, Pak. Ibu Sofi masih ada closing statement, nanti di situ disampaikan. Ada closing statement lagi, Bu Sofi. Iya, nanti di situ aja. Oke, ini jalan loh. Tolong ditambah ya. Ditahan dulu waktunya. Oke, ditahan ya. Kita mulai dari nol aja. Oke, silakan Pak Ustadz. 6 menit untuk Anda. Oke. Ya, jadi cara mengetahui bahwa syair-syair ini memang menjadi jiplakan Al-Quran, ya kita harus tahu dulu orangnya bagaimana. Kalau saya tidak mau tahu dia ngambil dari mana, ya repot kalau seperti itu. Nah, saya teruskan ya tentang Umayyah bin Abi Salt barusan. Ya. Contohnya ini sudah Al-Mu'jam Al-Kabir. Nah, ini ya. Di dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir, karya Al-Imam Al-Hafidh Abul Qasim Sulaiman bin Ahmad At-Tabarani. Ya, saya garis bawahi. Kelihatan ya? Screen-nya? Iya. Nah, ini ya nama kitabnya. Al-Mu'jam Al-Kabir. Nah, Imam At-Tabarani. Di sini disebutkan. Nah, qala Abu Sufyan. Nah, Abu Sufyan itu berkata, langsung pada garis yang saya merahi, ya Umayyah, qad kharajan nabi alladzi kunta tantadhir. Wahai Umayyah, nabi yang kamu tunggu-tunggu itu sudah datang. Qala ama innahu haqqun fattabi'hu. Kalau memang Nabi Muhammad itu benar, maka ikutilah dia. Qultu ma yamna'uka min tibaihi. Aku berkata, apa yang membuat kamu tidak ikut Nabi Muhammad wahai Umayyah? Qala ma yamna'uni min tibaihi illa al-istihya. Nah, aku tidak ikut Muhammad itu karena malu, kata dia. Dia malu. Kenapa? Karena dia ingin jadi nabi juga. Itu ada literasinya saya. Dia ingin jadi nabi. Nah, ternyata dia tidak jadi nabi begitu. Nah, sehingga ungkapan-ungkapan tentang Umayyah, tentang syair-syairnya, itu sudah saya jawab di awal bahwa itu hanya manhulun alaihi. Ya, hanya dinisbatkan kepada Umayyah saja. Tapi ditentang oleh orientalis, oleh ulama kita itu sudah ditentang. Makanya kalau bisa bawa data yang primer, aslinya, bukan seperti makalah, skripsi seperti itu, biar lebih ilmiah, begitu loh maksud saya. Kemudian di dalam kitab Sahih Muslim, ya Sahih Muslim, di sini saya garis bawahi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asdaqu kalimatin qalaha syair, kalimatul labid ala kullu syai'in ma khalallahu batil. Nah, ketika Labid mengatakan bersyair, tidak ada sesuatu yang hina dalam Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang batil dalam diri Allah. Nah, wa kada Umayyah bin Abi Salt ayyuslim. Saat mendengarkan itu, Umayyah bin Abi Salt hampir masuk Islam loh. Ya, hampir masuk Islam dia. Kemudian ini dalam kitab Subulul Huda war Rasyad fi sirati khairil ibad. Nah, karya Al-Imam Muhammad bin Yusuf Asy-Syami. Di sini diterangkan bahwa Rawa At-Tabarani wal Baihaqi an Abi Sufyan bin Harb radhiyallahu an qala kharajtu ana wa Umayyah bin Abi Salt. Aku keluar bersama Umayyah bin Abi Salt ila Syam, ke Syam, fa mararna bi qarya fiha an-nasara. Falamma ra'au Umayyah 'azzamuhu wa akramuhu la. Umayyah ini kan terkenal orang yang sering mempelajari tentang kekristenan, tentang kenasranian dan keyahudian. Dia memang banyak belajar.
Tetapi dalam kitab Ibnu Katsir dikatakan lam yantafi ilmuhu, ilmunya tidak bermanfaat. Nah, dan dia itu keluar dan tidak mau masuk Islam, seperti itu, keluar dari keimanan dia itu. Bahkan ya diterangkan di sini wa araduhu ala ayan toliqo ma'ahum qala lima Umayyah ya Aba Sufyan intolik. Nah, langsung saya baca di bawahnya anna nabiyyana mab'uts fadhonantu annani huwa. Nah, Umayyah bilang bahwa dikira dia yang akan jadi nabi terakhir. Kemudian orang yang bertemu Umayyah mengatakan faqala laisa minkum, bukan kamu Umayyah, bukan kamu yang akan jadi nabi. Wa min ahli Mekkah, dia dari Mekkah, bukan dari Taqif, bukan dari Taif. Nah, makanya Umayyah enggan untuk masuk Islam. Makanya ketika kita mengatakan bahwa syair-syair yang dikarang oleh Umayyah, Amru Qais itu adalah jiplakan, ya Al-Qur'an menjiplak itu, maka kita harus tahu kepribadiannya dulu dan dapat dari mana dan sanadnya bagaimana, mata rantai itu bagaimana. Makanya sampai orientalis menentang itu loh, bahwa itu baru terkenal baru saja. Di awal Islam itu udah ada yang mengatakan yang memperdebatkan tentang syair Umayyah, udah ada. Kenapa? Karena sudah saya sampaikan, Walid bin Al-Mughirah, orang pra-Islam, ya, orang yang ada di pra-Islam yang tidak masuk Islam, dia ahli dalam syair, ternyata dia mengatakan kalau Al-Quran itu bukan syair. Sudah saya tampilkan tadi datanya. Orang yang ahli syair dari kalangan orang kafir mengatakan Al-Quran itu bukan syair. Begitu. Kalau Bu Sofiatul ingin saya menampilkan, ya, semuanya menampilkan Al-Quran di zaman Sayyidina Utsman contohnya. Ada dulu. Saya screen dulu. Saya dapat dari teman ini ya. Nah, ini adalah salah satu aplikasi yang tidak akan diberikan kepada siapapun kecuali memang Waktu habis. Aku tidak bisa share screen. Jangan pernah aku di mute ya. Aku tadi keluar ya, aku nggak mau kalau aku di mute. Oke, jadi closing statement saya ya, bahwa Ustadz Wafi sama sekali tidak pernah bisa membuktikan Quran tidak mengambil dari syair-syair pra-Islam. Dia hanya mencoba istilahnya mendowngrade ya. Oh ini tadi yang pertama siapa tadi? Imru Al-Qais katanya. Imru Al-Qais itu orang Kristen. Ya, dari Al-Kindi, ya, dari keluarga Al-Kindi, dari kerajaan Kindah. Dia bahkan menuduh, oh ini belajar dari Hamad, dia tunjukkan tuh kayak tadi, nggak tahu tuh sumbernya benar apa enggak, kita nggak tahu ya. Nanti kalau ada orang Arab kesini baru kita tahu, karena dia terkenal taki katanya ya. Teman-teman yang sudah pernah berdebatnya, Bu, itu Ustadz Wafi tukang taki, tukang tipu katanya. Suka menerjemahkan seperti tidak aslinya. Loh itu saya dengar dari teman-teman. Kita nggak, tolong Bu Sofiatul, kita Pak Wafi, kita nggak bisa masuk ke situ Bu Sofiatul, maaf, kita dilanjutin aja. Ya, saya dengar dari teman-teman, makanya ya. Terima kasih Bu Sofiatul. Lebih baik nanti kita lanjutkan. Sofi, pendapat pribadi tolong disimpan sendiri. Itu bukan pendapat pribadi, Bu. Saya mendengarkan dari orang-orang. Saya sangat kenal Wafi. Kita nggak perlu disiarkan. Fokus, kita nggak bisa masuk ke situ, Bu. Fokus aja. Yang kedua, Anda tidak bisa membuktikan bahwa Quran ini tidak diambil dari syair-syair pra-Islam. Anda hanya mencoba mendegradasi, oh ini Imru Al-Qais ini belajar dari si Hamad. Hamad ini apalah tadi kau mencoba memfitnahnya ya. Ini Hamad nih nggak bisa dipercaya lah, tukang tepu lah, begini-begini. Ya semuanya tukang tepu, ya tukang bohong di situ. Ya, saya tidak menanyakan itu. Yang saya tanyakan adalah kesamaan ayat-ayat Quran dengan puisi pra-Islam yang udah ada, diakui oleh cendekiawan Muslim, itu enggak terbantahkan. Yang kedua, ketika kita bicara Umayyah bin Abi Salt, ya, ini loh, bahkan ini saya Muslim, nabimu itu minta diperdengarkan puisi-puisi syair-syair Umayyah bin Abi Salt. Dan tadi yang kamu katakan itu bukan bahan baru, kita sudah membahasnya dengan Husain Al-Iraqi pada waktu itu. Umayyah itu mau masuk jadi Islam, tapi nggak jadi, karena keluarganya dibunuh di dalam perang Badar pada waktu itu. Tetapi Umayyah tidak pernah minta diperdengarkan ayat-ayat syair-syair Quran. Tetapi nabimu di lain sisi minta diperdengarkan ratusan, nih lihat nih,
Aku melantunkannya sebanyak 100 bait puisi-puisi Umayyah bin Abi Salt. Dan nabimu mengatakan hampir saja dia masuk Islam. Dan nabimu mengatakan puisi-puisi Umayyah bin Abi Salt, Lubait, ya bahkan puisi-puisi yang mengandung religius itu puisi-puisi wahyu ilahi gitu ya. Padahal Umayyah bin Abi Salt ini belajar dari orang-orang Kristen dan orang-orang Yahudi seperti yang kamu katakan tadi, itu bukan barang baru di Damaskus, ya. Dan dia mengklaim kenabian sama seperti nabimu. Dia mengalami hal yang sama, yaitu dadanya pernah dibelah oleh malaikat, dicuci hatinya kayak nabimu. Makanya kita curiga karena Muhammad ini merupakan gelar, bukan nama asli daripada nabimu, ya. Bahwa Muhammad yang merupakan gelar ini diatributkan kepada beberapa orang yang memang mengklaim kenabian pada waktu itu. Jadi yang mengklaim menjadi seorang nabi, menciptakan puisi-puisi itu bukan cuma nabimu saja. Makanya nabimu dituduh membuat syair-syair tadi karena memang pada waktu itu syair ini populer. Bahkan kemarin Muslim ketika datang di Zoom saya bilang, oh, Bu Sofia tuh memang pada waktu zaman Muhammad kenapa Quran berupa syair? Karena pada waktu itu memang orang suka sekali dengan syair. Mereka menghafalkannya, tradisi hafalan syair ini. Ya. Bahkan kalau kita lihat di tulisan Abdul Masih Al-Kindi, syair-syair ini diintegrasikan menjadi ayat-ayat di dalam Quranmu, masuk menjadi ayat di dalam Quranmu. Jadi kamu tidak bisa membuktikan bahwa Quranmu ini tidak diambil dari syair-syair zaman pra-Islam. Apalagi kalau kita melihat sirah-sirah Nabawiyah, kalau kamu baca itu syairnya banyak banget tuh. Ya, kenapa syair udah dihafal? Karena bentuknya ritma atau pantun tadi loh. Ya, misalnya surah Anas itu belakangnya nas, ya ilahi nas, apa nas belakangnya nas. Kenapa mudah dihafal? Karena dia mempunyai ritma atau sajak bersyair sehingga mudah dihafal. Ya, dan berapa persen yang mengandung syair atau sajak? Tadi saya sudah tunjukkan 89,5% Quranmu berisi ritme atau sajak. Dan itu bukanlah cara Allah berbicara di dalam Alkitab. Nanti sebentar kita akan bahas Alkitab. Kita lihat Allah yang asli, yang sejati, itu tidak bicara dalam bentuk pantun. Nas. Hut. Atau bicara dalam bentuk ritme, monorime. Enggak. Tuhan tidak berbicara bersyair, no, nehi babuji. Tuhan itu bicara in a prophecy di dalam satu nubuatan, bukan bersyair. Ya, dan ketika kamu mendegradasikan Imrul Qais, itu Umayyah bin Abi Salt, itu kan putrinya aja masuk Islam. Gua nggak tahu tuh bener apa enggak tuh masuk Islam. Yang jelas Umayyah bin Abi Salt tidak masuk Islam. Tetapi puisi-puisi daripada Umayyah bin Abi Salt yang sudah ada sebelum zaman Islam masuk menjadi ayat-ayat Quranmu. Kemiripannya sangatlah mirip. Nih saya bisa kasih ya. Nih bahkan Nabi mengatakan nih, sajak yang paling indah yang pernah diungkapkan orang Arab ada sajaknya Labid. Labid bersyair apa nih? Ketahuilah segala sesuatu selain Allah itu pasti binasa. Ini kan masuk menjadi ayat di dalam Quranmu. Segala sesuatu pasti binasa kecuali wajah Allah. Ini saja loh syairnya Labid masuk menjadi ayat di dalam Quranmu. Ini baru salah dua yang aku sebutkan. Ya, ini belum lagi nih, ini banyak sekali nih. Kalau gitu saya akhiri di sini. Saya menyatakan bahwa Anda sebagai Muslim, Anda harus mereview kembali imanmu. Apakah keselamatanmu tergantung daripada kitab puisi atau kitab syair? Atau kamu mau mencari keselamatan dari Allah yang sejati, yang adalah cahaya kebenaran, yaitu Injil dan Taurat. Bukan kitab bacaan atau Quran. Ya, Quran tidak akan membawa kepada keselamatan. Hanya Injil, kabar baik, yang membawa kamu kepada keselamatan. Hanya kabar baik. Dan kamu akan masuk neraka sesuai Maryam 71 kalau kamu percaya kepada Quran. Keluar dari kultus ini, percaya kepada terang yang sejati, yaitu Injil keselamatan yang asli, bukan kitab yang diberikan ketika baby Isa masih netek, bukan. Injil yang asli adalah Yesus mati bagi dosa-dosa kita di atas kayu salib. Dan dia bangkit pada hari yang ketiga. Dan dia sekarang naik ke surga menyediakan tempat bagi kita. Dan menjanjikan keselamatan. Dan dimeterai dengan Roh Kudusnya. Itu Injil yang asli. Kalau kamu tidak percaya itu, maka bagi kalian Muslim saya katakan, tidak akan keluar dari neraka. Kamu wari duha. Pasti masuk mendatangi neraka. Ya, karena Tuhan sudah memberikan seorang penebus kabar baik. Ya, keselamatan yang sejati dan bukan masuk mendatangi neraka seperti yang kamu percayai. Waktunya sudah habis, Bu Sofi. Oke, monggo. Terima kasih. Ya, silakan Bu untuk menanggapinya, silakan Pak Wafi untuk menanggapinya selama 5 menit juga. Monggo, Ustaz. Oke, silakan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi hadis yang dibawakan oleh Bu Sofiatul tentang Nabi Muhammad ingin diperdengarkan ya.
diperdengarkan beberapa syair yang dikarang oleh Umayyah bin Abi Salt. Nah, saat itu Umayyah kada yuslim, kan begitu. Dia hampir masuk Islam. Nah, justru itu menunjukkan bahwa itu bukan milik Umayyah, begitu loh. Jadi ini sedang kena bumerang ini sebenarnya. Itu justru menunjukkan Umayyah sedang tersanjung dengan apa? Dengan apa-apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad dari ayat-ayat Al-Quran. Contohnya surah Yasin, ya. Tersanjung. Kenapa? Karena itu berarti bukan punya Umayyah bin Abi Salt. Kemudian saya mau share screen. Begini. Mana itu? Nah, sekarang kita lihat ya, seperti apa sih apa namanya itu syair Umayyah ya. Ini kan ya, Diwan Umayyah bin Abi Salt ya. Coba lihat, kita teliti satu-satu di dalam apa namanya itu buku ini, di dalam kitab ini. Mana yang sama dengan Al-Quran atau Al-Quran menjiplak. Kalau namanya menjiplak ya, kan pasti ada kemiripan di sana. Nah, kemiripannya itu kalau memang dalam segi saja, saya sudah menjawab. Al-Quran bukan saja pantun, begitu loh. Ada ilmunya. Makanya dalam ilmu arud itu sebenarnya dipelajari di kelas 2 sanawiyah ya, kelas 2 MTS, itu beda sekali dengan Al-Quran. Kalau kita tanyakan Al-Quran ikut saja yang mana? Apakah ikut Bahar Rojas, Bahar Tawil, Bahar Kamil, Bahar Wafir, dan bahar-bahar yang lain? Nggak ada yang sama, nggak ada. Makanya saya terangkan dari awal itu tentang definisi syair itu apa, begitu. Biar nggak asal menuduh, seperti itu maksud saya. Kemudian tentang syair yang katanya apa namanya itu ya, Al-Quran menjeplak dari Umayyah ya. Ini contohnya ini ya. Nah, contohnya seperti ini. Ini sudah saya tampilkan barusan. Ini mirip dengan surah Al-Ikhlas. Ya, lam yakun mauludan bidzalika ashhud. Sedangkan di Al-Quran tidak mirip. Di Al-Quran itu qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau kita bawa itu adalah saja atau syair, maka kita harus pahami ilmunya dulu gitu. Kalau nggak paham ilmunya hanya mengklaim-klaim saja, siapapun bisa. Dan ketika saya dikatakan saya tidak bisa menunjukkan bahwa syair ini apa namanya tidak menjeplak Al-Quran, justru saya balik bertanya, terbalik sebenarnya. Bu Sofyatul sampai detik terakhir tidak bisa menunjukkan bahwa Al-Quran menjiplak Al-Quran menjiplak syair-syair yang Bu Sofyatul bawakan. Dari tadi tidak ada itu. Makanya saya serang Umayyah itu siapa, Amru Qais itu bagaimana. Itu saya serang itunya. Kenapa? Karena ketika orang kredibilitas seorangnya itu sudah tidak dapat dipercaya, maka bagaimana mau dikatakan Al-Quran mau menjeplak orang yang tidak dipercaya? Seperti itu. Jadi tidak ada ya dari semua data yang dibawa Bu Sofyatul, dari Husain Al-Iraqi lah katanya, itu tidak ada yang satupun yang saya nggak tunjukkan kok. Jangan dipotong. Sabar Bu, sabar. Jangan dipotong. Waktu jalan loh. Saya belum tunjukkan Jangan satupun. dipotong. Mohon Bu. Di-mute. Tolong biarin aja Bu. Nanti kita klarifikasi nanti. Ya, waktunya nggak ada. Ini waktu saya belum jalan tunjukkan loh. satupun yang ngomong nggak ditunjukkan. Waktu Memang jalan. belum. Saya Oke. belum nunjukin satupun. Waktu jalan. Di-mute aja. Astagfirullah. Ya, seperti itu ya. Astagfirullahalazim. Seperti itu Kamu kawan-kawan. mengatakan saya tidak menunjukkan. Bu, kenapa ini waktu bukan ada? waktunya Ibu untuk bicara. Sahabat Bu Sofyatul. Coba Nanti ini gimana Bu? Nanti kita atur ini Bu. loh. Tolong Bu. Waktunya diputus-putus terus ini. Iya. Nggak ada ya dari tadi itu data dari Bu Sofyatul itu bukan data primer ya, bukan data primer. Hanya ada tulisan kemudian merujuk, apalagi tadi menggunakan. Saya punya bukunya. Loh, Tapi yang ini saya gimana bilang- sih ini? Nah, saudaraku semuanya, tadi kita sudah simak secara lengkap ya bagaimana jalannya perdebatan antara Ustadz Wafi untuk membantah fitnahan dari Sobegatul mengenai kitab suci Al-Quran yang katanya mencontek atau mencontoh syair-syair dari bangsa Arab pra-Islam ya. Dan sebenarnya semua jawaban
itu sudah diutarakan oleh Ustadz Wafi dengan sangat jelas, dengan dasar-dasar juga yang dapat dipertanggungjawabkan ya. Dan apa yang dituduhkan sebenarnya sudah terbantahkan melalui jawaban dari Ustadz Wafi tadi. Nah, sedikit kita komentari bagaimana sikap dari seorang Sob Bekatul ini yang tidak dapat menerima atau tidak dapat mempercayai apa yang sudah dipaparkan oleh Ustadz Wafi ya terhadap tuduhan yang disampaikannya tersebut. Nah, sebenarnya perilaku dari Sob Bekatul ini jelas ini tidak menunjukkan bahwa orang tersebut mempunyai keyakinan terhadap Tuhan ya. Karena kita tahu yang namanya Tuhan tentulah akan mengajarkan hal-hal yang baik sampai ke hal-hal yang kecil ya, terutama di dalam berdiskusi ataupun berdebat. Tentu orang tersebut akan mempunyai etika serta adab ya. Namun itu tidak kita jumpai dengan apa yang dipertontonkan oleh Sob Bekatul. Kemudian lagi di sini dia sangat kelihatan sekali untuk memaksakan kehendaknya, keinginannya terhadap orang lain, terutama kepada Ustadz Wafi ya. Nah, ini sebenarnya sudah digambarkan di dalam Al-Quran ya. Itulah sebabnya kenapa di dalam kitab suci Al-Quran sangat banyak Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Nabi Musa dengan Fir'aun ya, yang mana tentu kita sebagian hanya mengetahui itu sebagai sejarah ya, tetapi di balik semua cerita tersebut itu menyimpan makna serta maksud yang mendalam ya, karena kita ketahui bahwa Fir'aun tersebut merupakan raja yang sangat diktator yang selalu memaksakan keinginan serta kehendaknya kepada siapapun. Nah, hal ini juga lah yang dipertontonkan oleh Sob Bekatul tadi ya. Ini adalah fakta. Artinya Fir'aun yang diceritakan di dalam Al-Quran itu tidak melulu merujuk kepada Fir'aun semasa Nabi Musa tersebut ya, tetapi juga ada Fir'aun di zaman sekarang yang mempunyai sikap seperti Fir'aun zaman dahulu. Nah, kemudian yang terakhir mengenai sikap Sob Bekatul ini yang tidak mau tahu dan tidak mau peduli dengan alasan serta dasar yang sudah dibawakan oleh Ustadz Wafi untuk menyanggah tuduhan dari Sob Bekatul ini terhadap kitab suci Al-Quran yang katanya meniru dari syair-syair para Islam ya. Nah, justru dia tidak mempercayai dasar yang sudah ditunjukkan oleh Ustadz Wafi. Malahan itu justru menunjukkan bahwa keyakinan yang dia yakini sekarang oleh Sob Bekatul ini jelas itu malahan tambah tidak jelas ya, karena di sini dia mengambil sikap tidak mau tahu tentang asal usul penulis-penulis kitab yang dia yakini yang terdiri dari 40 orang tersebut ya, sehingga tentu akan sulit mencari kebenaran apakah betul itu dari Tuhan atau tidak. Nah, berbeda dengan kita umat muslim yang akan selalu melakukan cross check ya, akan mengejar asal usul dari mana informasi tersebut sampai ke akar-akarnya, maka di situ baru kita dapat memastikan bahwa petunjuk ataupun satu ajaran tersebut benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pantas saja si Sob Bekatul ini masih menuhankan makhluk ya, karena dia tidak mau meng-cross check kembali dasar-dasar atau asal usul penulis-penulis kitab dia sendiri, yang berarti dia hanya imani saja ya, tanpa mau tahu dari mana datangnya ajaran tersebut. Jadi jelas bagi kita ya, apa yang dipertontonkan oleh si Sob Bekatul untuk menolak
kebenaran yang sudah dipaparkan oleh Ustadz Wafi justru itu berbalik kepada dirinya sendiri dan menunjukkan bagaimana kualitas dia yang sesungguhnya. Nah, kemudian mengenai penyair yang pra-Islam yang tadi dibawa sebagai dasar untuk memfitnah Islam oleh si Sobegatul, yaitu Imru Al-Qais ini, nanti di sesi atau video berikutnya akan kita coba kupas siapa sesungguhnya Imru Al-Qais ini. Nah, untuk saat ini kita cukupkan saja sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.